bagiku hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulia nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulia nama-Mu, oh Yesusku, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu, oh Yesusku. Mulia nama-Mu, Yesusku. Doa pembukaan sekaligus kata sambutan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, dipersilakan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas anugerah kasih setia-Mu yang terus melimpah bagi kami, tersedia bagi kami. Terpuji nama-Mu, pagi ini kami dikumpulkan dalam sesi kuliah umum. Tuhan, berkatilah acara ini, berkatilah para pembicara yang Tuhan sudah siapkan, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami dipimpin oleh Roh-Mu, berhikmat dalam pelayanan di era digital ini. Terpujilah Tuhan, awal hingga akhirnya acara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semuanya boleh jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Jemaat kapel yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Ya, tentu kita senang sekali, puji Tuhan, hari ini mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan rekan-rekan hamba Tuhan, baik dari luar kota yang juga sekaligus menjadi pembicara kita, maupun juga dari Kota Makassar. Saya lihat ada beberapa hamba Tuhan, gembala-gembala dari Kota Makassar juga boleh hadir dalam acara yang khusus ini. Kami menyebutnya kuliah umum meskipun flyer yang di luar itu seminar saja, tapi karena ini adalah acara akademik, maka kami menggunakan istilah kuliah umum. Saya sudah minta izin ke Pak Matius kemarin dan Pak Bambang bahwa kami gunakan istilah ini supaya mendapat kredit poin tersendiri juga bagi kampus. Nah, tentu dalam hal ini yang saya hormati pengurus PGTI yang hadir, yang boleh menggagas acara ini dan sekaligus memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi salah satu tempat pelaksanaan dari acara ini. Bahkan meskipun ini digagas oleh PGTI, tapi kami diberi kesempatan 2 hari. Wah, ini luar biasa. Terima kasih untuk kerjasama dengan sahabat-sahabat dari PGTI dan tentu pengurus PGTI dan juga gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan, para pendeta dari PGTI yang hadir pada pagi ini. Di depan saya lihat ada Bapak Pendeta Alex juga, ada dari GKKA, kemudian di belakang ada dari GKI, Ibu Pendeta Nova, Pak Pendeta Jones juga, kemudian ada juga dari Kalam Kudus, tentu Pak John Lee juga di situ, tapi ada Pendeta Ratna di belakang, Pak Daud. Dan juga dari pos Kalam Kudus Panakukang juga ada Ibu Herni, Bu Rizke dan yang lain.
Ada Pak Pendeta Yosef juga ya, Pendeta Yosef Kandano dari GKK juga, dan rekan-rekan yang lain semuanya tanpa kecuali, maaf yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, tanpa kecuali yang kami hormati, dan tentunya dalam hal ini juga pengurus yayasan yang juga adalah bagian dari PGTI, ya jadi ketahuan ada ordal begitu ya, karena Pak Insinyur Samuel Arnold Saputra adalah ketua yayasan kami di sini. Dan beliau juga dalam bagian dari PGTI. Terima kasih ada Ibu Dr. Meli Lunanta juga dari yayasan. Mungkin ada pengurus yayasan yang lain di belakang. Dan juga segenap dosen, karyawan yang hadir, serta seluruh mahasiswa yang kami kasihi. Kita senang sekali dan sekaligus kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada PGTI dalam hal ini, yang boleh terus bekerja sama dan memberikan kami kesempatan dalam sesi ini untuk menjadi tempat pelaksanaan juga dari acara ini. Dan juga tentu spesial ya, yang kami hormati Bapak Pendeta Bambang Wijanto dan juga Bapak Matius Kelvin yang dalam hal ini boleh hadir di Makassar. Ini kunjungan kedua karena kemarin sudah berkunjung. Ya, jadi yang saya tahu ini kunjungan pertama, puji Tuhan bisa hadir di sini. Sekaligus izinkan kami menyampaikan terima kasih untuk materi yang akan disampaikan 2 hari ke depan. Ya, meskipun saya sudah berterima kasih sekarang, bukan berarti acara besok sudah tidak ada, tetap akan berjalan. Ya, jadi kita senang sekali karena memang ini menjadi sebuah tantangan dalam pelayanan gereja masa kini tentunya, dan itu sebabnya tema ini dipilih bagi kita, Wisdom and Tools for Spirit-led Ministry in the Digital Age. Jadi paling tidak ini menolong kita bagaimana kita berhikmat menggunakan alat-alat yang ada ini, ya, dipimpin oleh Roh dalam era pelayanan digital ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua melalui pembicara yang ada, dan seperti yang kami sampaikan kepada mahasiswa bahwa kita juga akan praktek, ya. Kita praktek langsung di sini sehingga diminta untuk bawa notebooknya masing-masing. Saya harap sudah diisi baterai masing-masing gitu ya, sudah diisi full. Juga jangan lupa isi kuotanya ya, karena memang kita ada wifi sudah. Bagaimana Pak Stephen? Wifi sudah, ini wifi baru ya. Memang wifi baru kami pasang ini, semoga bisa cukup, tapi memang ini cukup banyak orang ya. Kita bantu juga dengan Orbit ya, saya minta Orbitnya, ada 2 Orbit yang kita juga bisa gunakan ya. Semoga ini bisa cukup untuk praktik juga, tapi memang kita berharap bahwa ini akan menjadi sesi di mana kita semua tertolong, bagaimana kita berhikmat dalam menggunakan teknologi, paham bagaimana menggunakannya, tetapi juga berhikmat menggunakannya. Nah, saya kira ini saja yang kami ingin sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, khusus bagi mahasiswa-mahasiswi, segenap peserta. Kemarin juga kami sudah share bahwa ada link untuk mendapatkan sertifikat. Tetapi sertifikat itu karena sudah ada linknya tidak berarti saudara boleh tidak ikut dan dapat sertifikat. Syarat untuk dapat sertifikat adalah saudara hadir acara ini penuh waktu. Jadi hari ini kita sampai jam 12, besok juga demikian. Jadi 2 hari berturut-turut, dan bagi kita memang ini adalah jadwal kuliah umum, makanya temanya memang kuliah umum. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak hadir karena ini adalah agenda resmi dari kampus, yaitu kuliah umum. Nah, kuliah umum ini khusus bagi saudara yang nanti akan ambil mata kuliah teologi dan teologi dan teknologi informasi. Ya, IPTEK ya. Katakanlah begitu. Teologi dan teknologi informasi, bagian dari mata kuliah ini yang punya sertifikat itu bisa mendapat kredit di sana. Karena itu juga memang bagian yang diajarkan di kelas itu. Jadi kami sudah ada kelas Pak, sudah ada mata kuliah untuk hal ini, meskipun memang ya
kita mencoba apa yang bisa kita lakukan saja ya. Jadi itu nanti bagi mahasiswa ya. Jadi pastikan bahwa saudara ikut penuh, lalu nanti akan dapat akses untuk mengenerate sendiri sertifikat dari link yang sudah tersedia. Demikian yang kami bisa sampaikan, kiranya Tuhan menolong kita. Selamat berseminar ya, dalam hal ini selamat mengikuti kuliah umum ini. Dan sebelumnya saya minta pembicara dan teman-teman dari PGTI, hamba-hamba Tuhan yang hadir, termasuk anggota yayasan untuk pengurus yayasan untuk berdiri di tempat saja. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan kita. Sekaligus menjadi tanda terima kasih kami kepada semua yang boleh hadir ya. Yang di belakang tidak berdiri ya. Baik, demikian, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, puji Tuhan. Kita akan memulai kuliah umum kita, maka dengan kasih diberikan kesempatan kepada moderator Bapak Randy Frangrau MTH, dipersilakan. Shalom. Ya. Izinkan saya moderator hari ini, Randy Frangrau, untuk memimpin kita dalam yang akan memandu kita hari ini dalam kuliah umum atau seminar. Izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara hari ini, kuliah umum hari ini. Kita sudah membuka dengan tadi ibadah dan juga sambutan dari Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Dan dari jam 8 sampai jam 9 kita akan masuk nanti di materi 1. Materi kedua akan dimulai dari jam 9 sampai jam 10, kemudian ada break 15 menit. Setelah itu kita akan lanjut lagi materi kedua lagi dari jam 10.15 sampai jam 11.45 dan nanti 15 menit terakhir akan dipakai untuk sesi tanya jawab. Dan kuliah umum hari ini bertemakan Wisdom and Tools for Spirit-led Ministry in the Digital Age. Dan materi hari ini akan dibawakan oleh dua pembicara kita yang luar biasa. Sudah menyediakan waktu untuk hadir di Makassar, Bapak Pendeta Bambang Wijanto dan juga Bapak Matius Kelvin. Saya undang kedua pembicara kita pada pagi hari ini untuk maju ke depan, mengambil tempat di depan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sesuai permintaan pembicara di Bapak Pendeta Bambang dan juga Bapak Matius nanti yang mau memperkenalkan diri sendiri. Sebelum saya mempersilahkan kepada pembicara untuk memperkenalkan diri, saya mau mengakhiri dengan pantun sedikit. Ubur-ubur ikan lele, siap kuliah umum le. Oke, silakan kepada kedua pembicara. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi. Shalom. Ya, yang kami hormati Bapak Ketua STFT Jeffrey bersama para wakil ketua dan juga Ketua PGTI bersama dengan para pengurus PGTI, para rekan hamba Tuhan dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Izinkan pertama-tama saya menyampaikan ucapan salam dari Ketua STT Saat kepada Ketua STFT Jeffrey. Keluarga besar Saat sungguh sangat bersyukur boleh berkenalan dan sekaligus boleh berkolaborasi untuk bersama-sama melayani dan kiranya antar sekolah teologi ini boleh memiliki
satu waktu di mana kita boleh bersama-sama bekerja sama, bergandengan tangan untuk dapat melayani bersama, khususnya di Indonesia ini. Yang kedua, saya juga mewakili dari Yayasan Saat menyampaikan salam juga ya kepada yayasan dari STFT Jeffrey. Tentunya perkenalan pada hari ini boleh menjadi satu wadah di mana kita boleh terus melanjutkan akan perkenalan kita. Nah, Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa pada hari ini, perkenalkan saya Bambang Wiyanto. Saya pernah menjadi Ketua Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus tahun 2006 sampai 2017 dan sekarang saya melayani di Saat Ministry Center, yaitu kepanjangan tangan dari Saat Malang untuk melayani gereja-gereja di Jakarta. Saya sebagai Direktur Pelaksana dari Saat Ministry Center dan sekaligus saya juga menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Saat. Ya singkat saja ya perkenalan ya supaya tidak terlalu lama. Nah, pada hari ini saya juga menyampaikan terima kasih bersama dengan Pak Matius Kelvin atas kesempatan dan yang luar biasa diberikan kehormatan untuk menyampaikan kuliah umum. Kami tidak menduga itu ya, ternyata hari ini adalah kuliah umum. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Nah, saya tidak akan panjang lebar karena waktu, karena kita akan prakteknya juga lebih banyak Bapak Ibu ya, dan sahabat-sahabat muda. Maka yang pertama, tolong bisa ditampilkan slide saya. Ya. Seminar pada hari ini, itu adalah berbicara tentang hikmat dan alat untuk pelayanan yang dipimpin oleh Roh di era digital ini. Oleh karena itu, saya sudah membagi tugas dengan Pak Kelvin. Saya akan lebih banyak berbicara tentang hikmat, tentang wisdom dalam penggunaan AI. Di dalam pelayanan kita, di dalam misi di gereja. Rekan saya, Bapak Kelvin, Matius Kelvin Halimin, akan berbicara tentang tools-nya. Saudara akan lebih banyak praktek. Nah ini lebih menarik mungkin ya, karena banyak prakteknya, saudara banyak belajar untuk menggunakan ini. Sebagai ayat Alkitab pada hari ini, saya mendasarkan kepada satu bagian firman Tuhan, yaitu kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka semuanya ini. Apa yang membuat Bapak, Ibu, dan mungkin rekan-rekan sekalian datang pada hari ini? Di samping karena kuliah umum, tetapi apakah ada sesuatu yang menarik bagi kita untuk datang pada hari ini dengan tema yang telah diberikan pada hari ini, yaitu tentang hikmat dan juga alat yang dipimpin oleh Roh di dalam pelayanan kita untuk masa di zaman digital ini. Apa yang menarik kita, saudara? Saudara, kenapa hal yang seperti ini menjadi satu pembicaraan yang luar biasa? Ya, seminar-seminar sekarang digarakan selalu berhubungan dengan masalah AI, begitu ya, masalah AI. Tapi kalau kita melihat di dalam dunia pada hari ini, saudara, ada seorang yang bernama Janus, Janan Janus ini. Justru dia mengatakan, stop talking about AI sekarang ini. Jadi kita tuh disuruh stop berbicara tentang AI. Alasannya kenapa? Karena begini, dia bilang. Karena AI ini akan terus berlanjut dan berkembang terus dan terus akan menjadi satu pembicaraan yang biasa saja. Ya. Oleh karena itu tidak perlu kita itu tertarik pada hari ini untuk datang karena dia berbicara stop talking about AI begitu. Saudara mungkin berpikir-pikir ya, kok sudah ceramah pertamanya ngomongnya begini, harus stop begitu ya. Buat apa kita itu pergi ke sini? Nah, saudara, saya tidak tahu, saudara ya, apa yang ada di benak teman-teman mahasiswa pada hari ini tentang AI. Saya berikan waktu 1 menit berbicara dengan sebelah kiri dan sebelah kanannya. Pengertian AI itu apa dan sejauh mana Anda telah berbicara satu persatu ya dengan sebelah kiri sebelah kanan. Sampai sejauh mana?
Nanti kalau enggak, moderator akan menunjuk ya siapa yang akan berbicara tentang AI ini. Nah, tolong berbicara tentang AI itu apa dan sejauh mana saudara sudah menggunakannya. Majelis couple tolong siapkan mic ya. Lima orang aja. Sepuluh detik lagi ya, supaya nanti waktunya kita bisa lebih baik ya. Oke, stop. Silakan Bapak Moderator untuk menunjuk ya. Ya, Supaya silakan 5 orang, saya akan pilih 5 orang yang terlebih dahulu angkat tangan, saya akan tunjuk. Silakan yang mau menjawab 5 orang. Angkat tangan. Oke, Dede 1. Sudah ada 1. 4 orang lagi. Dede 1. Oke, Enius. 3 lagi. Oh ya, oke, Marcel sebelah sini. 3. Oh ya, sini Wahyu. Oke, bagus. Oke, Dede silakan. Dede, Enius, Marcel, dan Wahyu ya. Ya, cek 1 2. Ya. Cek. Ya, apa itu AI? Ya, AI itu kalau menurut saya, AI itu kayak sebuah bank data di mana orang-orang itu bisa memasukkan data ke situ dan itu perkembangannya akan unlimited untuk selamanya begitu. Jadi dia semakin berkembang dan semakin banyak data yang dimasukkan dia akan semakin baik di dalam memproses data tersebut begitu. Itu yang saya Terima dapatkan. kasih. Dede sudah memakai untuk apa? Oh, kalau saya pakai AI untuk membuat, kalau misalnya dalam membuat tugas, saya untuk seperti template tugasnya begitu. Seperti kalau buat makalah, bagaimana membuat makalah yang benar begitu. Berikan saya kayak draft makalah begitu. Jadi dia kasih tahu judulnya, lalu ada ini pembukaan dan begitu. Sampai Oke, kesimpulan. Siap. Terima kasih Dede. Terima Enius, kasih. Enius. Oke, menurut saya AI Enius berdiri, berdiri. kebaik, terima kasih. Kalau menurut saya AI mempermudah untuk mengetahui informasi. Informasi dari mana saja kita bisa mudah mengetahui melalui AI digital atau teknologi. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Enius sudah pakai AI untuk apa saja? Saya pernah pakai untuk tugas untuk mudah mengetahui. Karena dari AI kalau menurut saya mudah. Karena dia keluarnya apapun yang kita bertanya dalam AI dia keluar sesuai dengan itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Enius. Silakan Marcel sekarang. Ya, terima kasih Pak Randy sudah menunjuk kami. Kalau dari kelompok kami,
AI itu adalah sebuah fitur yang dibuat oleh manusia yang terus berkembang. Bahkan kalau kita melihat ada yang menciptakan yang di luar dari kemampuan manusia. Bahkan AI lebih diandalkan daripada kekuatan manusia sendiri. Dan sejauh mana kami menggunakan AI, karena teman-teman saya ini mahasiswa baru semua dan mereka waktu mengerjakan tugas di sekolah sebelumnya juga menggunakan AI. Dan kalau saya secara pribadi, saya menggunakan AI untuk mencari ide-ide. Jadi seperti membuat makalah atau membuat suatu karya, saya perlu menggunakan AI untuk mendapatkan sebuah inspirasi atau ide. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oke, Wahyu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya AI itu adalah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, tunggu dulu. Wahyu sudah pakai AI untuk apa saja? Untuk membuat makalah, Pak, untuk mencari ide. Oke, terima kasih Wahyu. Pak Bambang. Ya, oke. Terima kasih ya. Kita berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah berbicara, karena itu sangat baik bagi saya dengan Pak Matius untuk dapat melanjutkan akan sesi ini. Nah, saya memang soal bagaimana itu dibuat untuk materi di dalam membuat satu makalah dan sebagainya, mungkin saya serahkan kepada STFT Jeffrey, karena masing-masing STT itu punya diskresi etik masing-masing ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat private buat STT, bagaimana sejauh mana kita bisa menggunakan AI di dalam membuat makalah. Gitu ya. Lalu kemudian tentu dari pihak STFT maupun STT yang lain itu juga berpikir bagaimana kemudian kalau kita membuat semua sesuatu dari AI, bagaimana kekritisan seorang mahasiswa itu bisa tetap terjaga. Ya, kalau semua itu dibantu dengan begitu tanpa berpikir kembali, gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin dipikirkan lebih dalam, ya. Dan itu adalah diskresi etik yang ada di masing-masing STT. Tetapi kita melihat ada yang seorang bernama Jason Tracker itu mengatakan sebetulnya pada waktu kita itu berbicara tentang AI itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah ketakutan, pesimis, visi distopia itu, masa depan yang suram, ya. Sehingga pada waktu pertama kali AI itu terjadi, kita melihat begitu banyak gereja-gereja yang membicarakan. Dan salah satu isu yang menarik, yang relevan dengan kita adalah bahwa pendeta itu akan digantikan oleh robot, karena korbannya lebih bagus daripada pendetanya sendiri. Gitu. Nah, ini merupakan satu pembicaraan yang menarik. Kalau di Jakarta, itu luar biasa sekali pembicaraan seperti ini. Ya, mereka mengeluhkan bagaimana khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ternyata mereka itu mengatakan lebih baik robot aja yang berkhotbah daripada hamba Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, tentu ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Apakah benar pendapat yang seperti ini? Tetapi ini adalah sesuatu ketakutan yang kemudian terjadi dengan adanya AI bagi pelayanan yang ada di gereja-gereja. Gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga berbicara tentang kegembiraan atau optimis, visi utopis. Yang dia berbicara apa? Pelayanan itu sangat dipermudah tadi saya katakan. Kita itu lebih mudah untuk melayani. Kita membuat bahan PA sekarang ini, kalau Anda mau memang bisa membuat PA itu dengan baik dan kemudian melalui alat bantu. Dalam waktu yang singkat, 3 detik saudara bisa membuat semuanya itu. Saudara bisa mempraktekkan, misalnya khotbah saudara, tulis dengan lengkap naskah saudara. Lalu saudara masukkan di sana, tolong buatkan renungan harian untuk jemaat saya. 6 hari dari khotbah saya hari ini. Maka dalam waktu singkat semua itu sudah jadi. Saudara. Sehingga saudara tidak usah perlu lagi membuat renungan harian tiap hari untuk jemaat. Nah, tetapi saudara sekali lagi saya katakan, itu semua itu bisa dilakukan, saudara. Tetapi AI itu bukan berarti tanpa kelemahan. Ya, bukan berarti tanpa kelemahan. Mari kita akan berbicara tentang hal ini dari John Lennox. Ya, John Lennox itu berkata,
kata artifisial itu. Kata artifisial itu perlu ditanggapi dengan serius. Saudara jangan kemudian berpikir AI itu sebuah pil ajaib membuat saudara bisa melakukan segala sesuatu. Itu pasti akan sempurna. Saudara coba perhatikan asal katanya saja dulu. Artifisial itu. Artifisial itu adalah sesuatu yang perlu kita bersama-sama pahami pada hari ini. Kalau kita berbicara tentang AI itu kita berbicara mesin. Ingatlah mesin itu tidak cerdas. Dia hanya melakukan apa yang diprogramkan untuk dilakukan. Sekali lagi, mesin itu tidak cerdas. Dia akan melakukan apa yang diprogramkan untuk dilaksanakan oleh dia. Dia hanya sebuah mesin yang hanya menunggu perintah. Yang ketiga, AI itu mensimulasikan kecerdasan. Itu yang penting saudara kita mengerti. Dia hanya mensimulasikan kecerdasan itu. Yang keempat, AI itu tidak berpikir. Sekali lagi, tidak berpikir. Hanya melakukan apa yang sudah tertanam di dalam programnya itu. Saudara, yang kelima, hasilnya adalah apa yang biasanya Anda dapatkan dengan menggunakan kecerdasan manusia. Dan yang keenam, yang terakhir. Jadi, seperti yang dikatakan oleh seorang ilmuwan yang amat terkenal pada bidang ini, dia berkata, kata artifisial itu adalah kecerdasan buatan itu nyata. Itu benar-benar artifisial. Jadi John Lennox itu mengingatkan kita, sekali lagi, jangan berpikir AI itu makhluk yang luar biasa, pil ajaib, begitu ya. Kemudian saudara berkata ini akan membuat dan merubah segala sesuatu. Oke saudara, kita lihat memang itu akan mempermudah di dalam pekerjaan kita. Akan memberikan satu daya dorong yang dahsyat untuk melakukan lebih efektif di dalam segala yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi saudara, tetap ini adalah artifisial. Ini adalah satu mesin yang dikatakan oleh John Lennox itu tidak cerdas. Dia hanya melakukan apa yang diprogramkan, apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Nah, ini adalah pengertian yang harus ada di dalam diri kita. Ini adalah satu dasar yang tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan ini. Seorang yang bernama Derek Sherman, ini adalah seorang yang, saudara-saudara, sebentar ya. Oh, tidak ada Derek Sherman ya? Oke. Seorang yang bernama Derek Sherman, dia itu seorang profesor di Calvin Seminary di Amerika. Dia ngomong begini, AI dan teknologi digital adalah bagian dari potensi ciptaan Tuhan yang baik. Namun seperti emas dalam Alkitab yang dapat digunakan untuk membangun tabernakel, tapi juga bisa untuk membuat anak patung lembu emas. Jadi dikatakan oleh Sherman, AI ini dapat diarahkan untuk kebaikan, tetapi juga sangat berbahaya, dia bisa berbuat jahat. Oleh karena itu, Derek Sherman ini kemudian mengatakan, orang Kristen harus menggunakan teknologi ini dengan bijaksana dan menundukkannya kepada kehendak Kristus dan tidak membiarkannya membentuk pola pikir kita secara tidak sadar. Sherman ini mengingatkan kita, saudara, kalau saudara terus akan menggantungkan pada AI, saudara tidak hati-hati, saudara tidak menguasainya dengan benar. Saudara memakai, katakanlah promptnya itu salah. Segala info yang didapatkan dari sana itu akan membentuk kita. Paulus itu menuliskan, itu akan membentuk benteng yang kokoh di dalam pikiran kita dan sulit untuk diubahkan.
Saudara, contohnya begini. Saya datang ke seorang penderita sakit kanker. Pada waktu saya datang di sana, kemudian kumpullah dengan keluarga. Nah, keluarga ini adalah keluarga yang canggih, segala sesuatu dikerjakan melalui AI. Ya, jadi dia berbicara tentang AI dan sebagainya terus begitu. Saudara, pada waktu kemudian saya bercakap-cakap, saya tuh melihat ada kejanggalan dari apa yang mereka telah simpulkan itu. Dengan segala keberadaan diri mereka sebagai orang Kristen dalam menghadapi sakit kanker. Saudara, tentunya bagi saya juga kepingin ngomong. Ini ada yang salah begitu ya. Jadi saya bicara. Nah, pada waktu saya bicara tentang kebenaran dari Alkitab itu tidak masuk, saudara. Membantah terus dan kemudian dia mengatakan, Pak, ini datanya seperti ini. Pak, ini datanya seperti ini. Pak, saya sudah tahu, Pak. Saya juga lihat itu Alkitab itu berbicara seperti ini. Ini Pak yang saya catat dan semuanya. Ini sudah terekam, Pak. Wah, saya dibantah terus-menerus, saudara. Saya kemudian berpikir, saudara, di dalam diri saya. Ini kenapa? Nah, saya itu kemudian membaca artikel Schurman ini, saya kemudian baru tahu. Dia mengatakan, kita tidak bisa membiarkannya untuk membentuk pola pikir kita secara tidak sadar. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama ada di sini, saudara. Mungkin saudara-saudara sudah menggunakannya, AI ini. Tapi mari kita menggunakannya itu dengan bijaksana. Menggunakannya dengan bijaksana. Mari kita akan melihat dulu, saudara, bagaimana kita menggunakan bijaksana dari kejadian dari Imago Dei, kejadian pasal 1 ayat 27, saudara, ya. Kejadian 1 ayat 27. Saya ingin berbicara tentang hal ini, saudara, dengan pengertian supaya kita bisa mengerti secara mendasar menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Kecerdasan buatan atau akal manusia, akal imitasi itu adalah bukti nyata kecerdasan dan kreativitas manusia ciptaan Allah yang luar biasa di dalam merancang AI. Inilah kemampuan berpikir dan berkreasi manusia yang ciptakan Allah menurut gambar Allah. Jadi kalau kita berbicara dari perspektif kejadian pasal 1 ayat 27, ini merupakan satu kecerdasan imitasi, akal imitasi. Itu membuktikan sebetulnya bukti kecerdasan manusia, kreativitas manusia, ciptaan Allah sebagai Imago Dei itu yang merancang. Itu yang merancang. Saya sering kali, saudara, berbicara dengan beberapa teman di Jakarta itu selalu ngomongnya begini, ya, apalagi yang kalangan bisnismen. Selalu ngomong begini, Pak, AI itu lebih cerdas dari manusia loh. Karena ketidakmengertian mereka, sehingga mereka lebih cerdas, begitu loh. Tapi kalau kita melihat kembali di dalam Alkitab, maka kita harus kembali kepada Imago Dei itu. Siapa yang merancang itu? Yang merancang adalah manusia itu sendiri. Mana yang lebih cerdas, saudara? Yang merancang atau yang dirancang? Yang kedua, sebagai ciptaan manusia, AI adalah tidak berjiwa, saudara. Ini penting. Tidak memiliki moralitas, tidak dapat secara inheren membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudara harus mengerti ini. Kita itu ciptakan sebagai manusia, kita itu kemudian tahu, saudara, dengan segala sesuatu yang jahat dan kemudian yang baik itu. Dan di Alkitab kita sudah belajar bagaimana dalam perilaku kita tahu bagaimana kita menjadi orang baik dan bagaimana kita menjadi orang jahat. Tetapi itu tidak bisa karena tidak ada jiwanya itu. Saudara harus hati-hati ini ya. Bukan berarti tidak menggunakannya, tetapi harus hati-hati. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar atau mana yang salah. Misalnya saudara, kalau saudara itu melihat di Gemini itu saudara. Saudara tanya tentang LGBT, tidak akan dijawab saudara. Saya sudah berinteraksi dengan Gemini itu 2 jam.
berdebat soal LGBT, saudara. Saudara, dia tidak menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah berdebat, nggak bisa. Kenapa, saudara? Karena yang merancang itu sudah memplot. Yang merancang Gemini itu sudah memplot, saudara. Sudah mengatur sebelumnya. Saudara coba pakai DeepSeek aja. Saudara tanya tentang keberadaan negara Tiongkok. Nggak akan ada informasi di sana, saudara. Jadi sekali lagi istilahnya apa itu Pak? Saya lupa itu namanya. Udah diplot dulu. Ada biasnya yang kemudian diplot dulu ya. Jadi itu diplot dulu. Jadi oleh karena itu saudara kita lihat di dalam bagian ini, dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kemudian imago Dei itu menekankan akuntabilitas saudara. Ya, menekankan akuntabilitas. Penggunaan bagi kita untuk mencerminkan karakter Allah di dalam menggunakan AI ini. Saudara, kita itu harus tahu imago Dei itu menekankan akuntabilitas. Karena kita diminta untuk mengelola bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Termasuk rancangan AI ini. Maka kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah di dalam penggunaannya. Ini adalah sesuatu yang penting yang harus kemudian kita bersama-sama sadari. Nah sekarang kalau kita bicara tentang akuntabilitasnya saudara, maka kita berbicara tentang bagaimana sebagai pengguna ini kita berkarya menggunakan AI ini sebagai pengelola karunia dan sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus benar-benar berkarya menggunakan AI itu hanya sebagai pengelola. Dan kalau kita anggap AI itu sebagai karunia, oke. Sebagai sumber daya, oke. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai pengguna AI perlu diingat, AI itu hanya sebagai sebuah alat, saudara. Ya, sebagai sebuah alat saja. Bukan pengganti relasi manusia dengan Allah. Bukan. Tadi saya ingatkan, saudara yang menggunakan, yang menyusun makalah. Saudara kalau kita menyusun sebuah makalah, memang benar saudara, kita itu bisa dibantu banyak oleh AI. Tapi sekali lagi, bukankah pada waktu kita membuat makalah itu, kita itu juga harus bertanggung jawab. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita bicarakan dan kita tulis di dalam makalah itu sendiri. Saudara, AI itu sebagai alat bukan pengganti loh. Bukan pengganti kita relasi dengan Allah. Kita membuat makalah itu juga perlu ada satu relasi dengan Allah. Tuhan ingin berbicara apa? Ada hikmat Tuhan yang dititipkan kepada saya seperti apa untuk saya tuliskan di sana. Jadi oleh karena itu AI itu bukan pengganti hikmat Allah atau mengubah tujuan Allah, enggak bisa. Yang ketiga, inovasi menggunakan AI melayani gereja atau jemaat semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Ini harus kita pegang di dalam kehidupan kita ini. Ya, saya ini hanya memberikan teori yang seperti ini dulu, saudara. Karena saudara tentunya pikir, waduh kalau yang teori begini sudah banyak di video-video di YouTube. Betul, saudara. Ini dasarnya yang saya berikan. Nah sekarang bagaimanakah kemudian praktek kita di khotbah? Saya terkejut sekali saudara, ada banyak pengkhotbah sekarang ini yang menggunakan AI di dalam seluruh bahan dasar khotbahnya. 2 minggu lalu saya bertemu dengan beberapa majelis jemaat dari satu gereja yang bertanya kepada saya, Pak bagaimana Pak ini Pak? 90% khotbah dari pendeta saya itu berasal dari AI. Saya tanya kok tahu? Dia bilang, kan ada nasnya Pak, ada temanya. Nah kami sudah pelajari Sabtu. Nah waktu disampaikan katanya 90%. Seorang teman pernah ngomong sama saya begini, yang namanya
gembala sidang itu kan sibuk, Pak. Jadi kadang-kadang ngurus ini, ngurus itu. Tiba-tiba yang meninggal. Lalu harus tutup peti. Kalau dulu saya susah, Pak. Bagaimana kemudian saya harus menyusun khotbah? Kalau khotbahnya sama terus kan jemaatnya juga bosan. Kalau sekarang gampang, Pak, saya pakai AI dulu katanya. Khotbah kematian yang relevan masa kini apa gitu. Temanya apa, ayatnya dari mana. Lalu dia langsung pakai apa? Pakai ChatGPT. Tolong berikan 5W 2H, tahu ya? 5W plus 2H, latar belakang konteks dari ayat itu. Saya bilang gampang aja, kemudian saya cepat-cepat kemudian supaya itu cepat jadi dan kemudian saya berkhotbah. Saudara, juga ada gereja-gereja yang kemudian tampilkan sebuah doa, saudara. Wah, bagus sekali doa itu. Jemaat itu merasa, wah itu kata-katanya begitu rapi dan bagus sekali khotbah. Doa itu. Saudara tahu enggak? Doa itu dirancang melalui AI. Ini sungguh-sungguh terjadi loh saudara ya. Jadi bukan tidak terjadi. Ini saya cerita ini. Saudara, begitu banyak rekan-rekan juga bicara sama saya. Yang mengatakan di dalam situasi yang seperti ini Pak, maka kemudahan-kemudahan itu harus dimanfaatkan. Lalu mereka cerita begitu banyak hal tentang hal ini, saudara. Saya ingin bercerita, saudara, yang pertama, kalau saudara itu benar-benar menggunakan AI di dalam berkhotbah itu, saudara akan mengalami distraksi, relasi yang intim dengan Allah. Ini adalah sesuatu yang sekarang ini benar-benar yang harus kita perhatikan. Jangan sampai relasi kita yang intim dengan Allah di dalam mempersiapkan khotbah itu menjadi hilang, terdistraksi oleh karena AI. Lebih gampang, saudara. Sekali lagi kita manusia yang berdosa. Saya pernah praktek dengan teman-teman, saudara. Ayo kita membuat merancang khotbah dari AI. Benar-benar dengan teman-teman kita mau mencoba mengeksekusi. Lalu kemudian setelah selesai itu kemudian kami mengkhotbahkannya. Tapi jangan ditiru di sini, saudara. Saudara tahu tidak, saudara? Ada perbedaan yang luar biasa, saudara. Khotbah itu tidak lahir dari hubungan yang intim dengan Allah. Saudara, kita juga dalam tanda petik seperti mesin menyampaikannya. Tidak ada satu gairah. Tidak ada satu gairah di dalam diri kita itu untuk menyampaikan dengan berapi-api, saudara. Karena itu bukan lahir dari apa yang Tuhan bicara dengan kita. Mohon maaf Pak Bambang, Itulah, 5 menit lagi. Ya, itulah saudara, saya ingin mengatakan saudara, di dalam bagian kita. Kita memerlukan hal yang seperti ini, jangan sampai kemudian saudara, di dalam diri kita itu kemudian mengalami outsource spiritual discernment, saudara. Artinya, ada satu hal yang perlu disorami dan mendengar suara Tuhan, itu kita alihkan kepada AI. Sekali lagi, dia itu bukan sebagai nabi, saudara. Dia bukan sebagai Roh Kudus, bukan. Saudara, jangan sampai kemudian pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan, saudara. Kita kemudian memakai jalur, meresapi, memahami dan mendengar suara Tuhan, kita serahkan bulat-bulat kepada AI. Sangat bahaya sekali, saudara. Sangat berbahaya sekali. Saudara, ada seorang yang menuliskan itu sebagai second hand spirituality. Apa itu second hand spirituality, saudara? Dia bercerita spiritualitas yang tidak berakar dalam perenungan pribadi dengan kitab suci. Tetapi menjadi pengalaman olahan AI itu yang menjadi dasar kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mengalami kehilangan kedalaman dan iman yang dibentuk secara rohani. Amin. Itu hati-hati, saudara, dalam bagian ini. Oleh karena itu, saudara,
saya minta waktu sedikit kepada Pak Moderator. Seorang yang bernama Blake Davis itu mengatakan, ketajaman rohani adalah hasil dari pergumulan pribadi dengan firman Tuhan melalui doa, refleksi, dan tuntunan Roh Kudus. Jika itu dialidayakan kepada AI, maka umat itu kehilangan inti dan proses formasi rohani. Artinya apa, saudara? Khotbah yang Anda sampaikan tidak mengubah kehidupan rohani jemaat. Saudara merugikan begitu banyak jemaat yang sudah datang. Saudara merugikan. Tidak akan membentuk, saudara. Karena jelas dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 dikatakan, Injil itulah kekuatan Allah yang mengubah kita, saudara. Dinamis, yang mengubah akan kehidupan kita. Injil itu. Oleh karena itu, saudara, Blake Davis itu kemudian mengatakan kepada kita, saudara, kalau itu kemudian kita lakukan, kita kehilangan inti dari proses formasi rohani. Kita kehilangan. Blake Davis juga mengatakan, saudara, Anda tidak seharusnya mencoba membiarkan AI melakukan pekerjaan rohani Anda. AI tidak dapat menggantikan peran Roh Kudus dalam menuntun gereja maupun orang percaya kepada kebenaran. Jika kita bergantung pada mesin untuk memberitahu apa arti Alkitab, kita berisiko menumpulkan kemampuan kita untuk mendengarkan suara Allah dan bergumul sendiri dengan kitab suci. Saudara, yang dikatakan oleh Blake Davis ini betul, saudara. Contohnya apa? Seorang rekan saya, seorang pengusaha, dia memang senang, saudara, dengan AI, kemudian dia bergulat dengan macam-macam AI itu, saudara, ya. Ada 33 macam. Saudara, dia saat teduh tidak lagi pakai bahan-bahan renungan yang sudah disiapkan, tidak. Tapi dia saat teduh itu benar-benar semua memakai AI, saudara. Dia pakai ChatGPT, dia bandingkan dengan Gemini, dia bandingkan dengan DeepSeek, begitu ya, dan sebagainya. Dengan Perplexity AI, dia bandingkan semuanya. Dia mengatakan pada saya, pada hari pertama, wah bagus, luar biasa loh, saya bisa menemukan sendiri, wah renungannya luar biasa ini, dia bilang begitu. Saudara, berjalan 2 minggu. Dia mulai cerita kepada saya, saudara. Saya akhirnya tidak mendengarkan suara Allah, tapi mendengarkan suara AI. Kaget saya dia bicara begitu. Dia mengalami kekosongan. Yang selama ini dia membaca dengan baik, dia merenungkan, meresapi firman Tuhan. Tapi dia mencoba lebih dalam, dia langsung masuk, saudara. 2 minggu dia ngomong sama saya merasakan Tuhan tidak berbicara pada diri saya, tapi AI yang berbicara dalam diri saya. Ini kenyataan, saudara. Jadi oleh karena itu Blake Davis mengatakan hati-hati, saudara. Kita boleh menggunakan, tapi nanti batas-batasnya seperti apa, nanti Pak Matius, saudara. Ya, kita akan bicara seperti itu. Lalu yang ketiga, saudara, yang saya juga kepinginan, saudara, intellectual laziness, saudara. Artinya kemalasan secara intelektual itu terjadi, saudara. Karena kita nanti akan menggunakannya dengan begitu sembrono, akhirnya kita itu tidak bisa kritis lagi untuk benar-benar membaca Alkitab yang secara mendalam, mengeksegesis secara mendalam. Yang terjadi, saudara akan melakukan shortcut exegesis. Buktikan, saudara. Buktikan ini. Saya dengan teman-teman diskusi, lalu kita coba buktikan, saudara. Oleh karena itu jangan coba-coba, saudara. Pada waktu kita mau menyampaikan firman Tuhan, kita mau shortcut. Kita mau shortcut di situ. Saya sampai di sini karena waktu, saya besok akan lanjutkan.
Tapi yang saya inginkan adalah saudara jangan kemudian menjadi pesimis pada hari ini. Bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Oke? Ya, nanti kita lanjutkan besok. Saya serahkan waktu selanjutnya pada Pak Moderator, Pak Randy. Terima kasih Pak Bambang. Mari kita beri tepuk tangan kepada Bapak Pendeta Bambang. Sebelum saya serahkan ke Pak Matius, izinkan saya untuk membaca satu hal penting yang berkesan bagi saya. AI itu seperti emas di dalam Alkitab. Kita bisa pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan atau kita bisa pakai itu untuk memberontak pada Tuhan. Kita butuh hikmat untuk memakai AI. Baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Matius. Terima kasih Pak Randy. Saya kira tadi mau baca pantun lagi Pak. Sudah Ternyata cukup, Pak. luar biasa ya perenungannya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja deh ya. Itu karena ada yang muda banget gitu ya, ada yang seumuran sama saya gitu ya. Jadi biar rata teman-teman semua gitu ya. Oke, slide-nya berarti sementara pakai slide yang dari belakang dulu ya. Nanti habis itu ketika kita praktek baru nanti pakai dari notebook saya gitu. Ya, untuk perkenalannya saya pakai AI. Ya oke, kalau gitu senang sekali bisa berada di sini ya. Terima kasih Pak Robi atas kesempatan yang telah diberikan. Ini suatu hal yang luar biasa sekali ya. Saya ke Makassar baru 2 kali ini ini yang kedua kali saya di Kota Makassar gitu ya. Dan senang sekali juga bisa datang di sini berkenalan dengan teman-teman semua. Oke, sedikit perkenalan diri saya. Boleh di slide berikutnya. Ya, jadi saya sendiri sehari-hari memang menjalankan usaha teman-teman semua ya. Jadi utama memang bergerak di bidang IT, gitu ya. Jadi memang penggunaan AI itu sudah merupakan keseharian dari saya, termasuk dari tim kami ya, karena kami kan adalah pembuat software gitu ya. Jadi juga saya termasuk mengencourage para programmer di tempat saya untuk juga menggunakan tools AI untuk membantu pekerjaan mereka seperti itu. Ya walaupun saya juga ada menjalankan beberapa unit usaha yang lain seperti itu ya. Nah selain itu aktif juga dalam berorganisasi, yaitu saya salah satu mendirikan untuk Yayasan Kita Kuat Bersama Indonesia untuk melakukan pelatihan bagi UMKM. Dan juga aktif di organisasi alumni gitu ya, di Bina Nusantara Alumni Entrepreneur Community dan juga di komunitas yang kita bangun di daerah Serpong seperti itu ya, Star Office Community. Nah kemudian juga saat ini juga masih aktif sebagai Chief Data and Information System di Ikatan Alumni Prasetya Mulia. Saya juga memang ada passion mengajar, saya juga sesekali diundang di Bina Nusantara dan juga mendapatkan kesempatan juga tahun ini untuk mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Oke, demikian sedikit perkenalan dari saya. Ya semoga sekarang udah lebih dikenal, lebih disayang gitu ya. Oke, nah kalau dilihat fotonya ya sama saya sama gak? Sama ya? Tapi gantengan dikit di situ kali ya. Ya, ini adalah berkat AI. Ya, jadi AI membantu kita sedikit untuk mentacap-tacap gitu ya. Oke, tadi kan Pak Bambang sudah menyampaikan ya bahwa kita perlu menggunakan AI dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan wisdom. Ada hal-hal yang bisa dilakukan dibantu oleh AI, ada hal-hal yang jangan AI yang melakukannya, gitu loh, tetapi kita yang melakukannya. Nah oleh karena itu kita juga perlu memahami sebenarnya cara kerja AI, latar belakang AI itu seperti apa gitu loh, sehingga nanti kita jadi semakin tahu gitu ya. Misalnya sebagai contoh ya, tadi kan moderator kita Pak Randy ya menyampaikan emas gitu ya, jika digunakan ya dengan baik ya itu bisa memancarkan kemuliaan Tuhan gitu ya.
Nah sama juga, misalnya kita bicara tentang pisau deh. Ya pisau itu kan sebuah tools. Ya, bisa digunakan untuk menciptakan hidangan yang enak. Ya, saya 2 hari ini diajak sama Pak John Lee ya, makan enak melulu gitu. Baru pertama kali nyobain namanya ikan kaloa. Ya luar biasa sekali itu. Kalau di Jakarta nggak ada tuh ikan kaloa tuh. Ya, pasti ikan kaloa itu nyampe ke piring saya dipotong dulu pakai pisau. Betul nggak? Ya, pisau itu sangat membantu untuk menyediakan makanan enak bagi perut saya. Ya, tetapi pertanyaannya apakah pisau juga bisa digunakan untuk melakukan kejahatan? Ya, untuk melukai orang. Bisa kan? Ya. Dan bahkan begini, jika pun tidak digunakan untuk kejahatan, tapi kalau kita cara makainya salah, bisa melukai diri sendiri gak? Bisa loh. Jadi walaupun niatnya baik, tapi cara megang pisaunya salah, dampaknya juga bisa buruk. Ya, itu sebabnya kenapa kita perlu menguasai. Ayo, kalau kata-kata kuasa terus dibilang sama Imago Dei, kejadian berapa tuh? Coba tes. Kejadian berapa? Ada gambaran Allah, ada gambaran cerminan rupa Allah ya. Ada menguasai. Kira-kira di kejadian berapa tuh? 1 ayat? Bunyinya? Oh, mesti hafal luar kepala kan nih? Ya, di situ kan ada kata-kata menguasai, betul gak? Ya, ada kata-kata menguasai. Nah, seringkali kata-kata menguasai ini, ya, membuat kita punya cerminan kok kayaknya negatif ya. Ya, menguasai. Gitu. Tetapi kalau kita benar-benar memahami kata-kata menguasai itu, ya, menguasai diri negatif gak? Jadi arti kata menguasai itu hati-hati. Misalnya kalau dibilang ini, menguasai, saya sudah bisa menguasai naik mobil, setir mobil. Kata itu negatif gak? Enggak kan ya? Karena kata menguasai waktu naik mobil artinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Mastery. Ya kan? Jadi itu bicara tentang apa? Bicara tentang skill, keahlian. Gitu. Berarti kita akan bahas tentang hari ini adalah bagaimana kita menguasai AI. Supaya apa? AI itu digunakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Dan bukan hari ini, nyambung sampai besok. Gitu. Nah, oleh karena itu ya, nanti besar harapan saya teman-teman semua bisa praktek ya. Ya, jadi juga nyoba. Makanya waktu kita ini sangat longgar loh. Ya, untuk apa? Untuk memberikan waktu bagi teman-teman untuk bisa nyoba. Nanti bagi yang nyoba saya juga minta tolong untuk menyampaikan apa pengalamannya waktu nyoba seperti itu. Ya, jadi nanti saya sangat mengharapkan juga bisa langsung praktek. Oke, kita sedikit latar belakang tentang AI-nya dulu. Boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, AI sendiri ya, kalau kita lihat di sini apa? Deskripsi dari Ensiklopedia Britannica ya, dari ensiklopedia, kecerdasan buatan AI adalah kemampuan dari sebuah komputer atau robot yang dikendalikan komputer. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Tetapi ada kata di mananya nih. Karena bukan cuma sekedar melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia, bukan cuma sekedar itu. Ya, tapi melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia di mana membutuhkan kecerdasan manusia untuk dapat menyelesaikannya. Memang dari kalimat ini kita juga bisa mulai merasakan tanda kutip ancaman ya. Ya, kenapa? Karena kan kata-katanya begini ya. Melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia yang membutuhkan kecerdasan manusia. Oh, berarti kalau gitu bisa ada pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia dan butuh spesifik kecerdasan manusia, sekarang bisa dilakukan oleh AI. Maka ancaman itu juga tidak boleh diabaikan.
Kita harus mengerti dan memahami. Tetapi selalu bagaikan dua sisi mata uang. Di balik ancaman ada peluang. Ya. Nah, nanti besok ya Pak Bambang akan menjelaskan lebih dalam tentang Imago Dei ya. Ya, tentang Imago Dei, bagaimana kita akan melihat perspektif ini gitu ya. Tapi saya fokusnya adalah kepada toolsnya, cara makainya gitu ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam karena AI itu adalah bicara tentang seolah-olah seperti memiliki kecerdasan manusia ya. Boleh di slide berikutnya. Nah, tentang AI sendiri ini sebenarnya bukan barang baru konsepnya. Ya. Jadi Alan Matheson Turing itu adalah perintis komputer dari tahun 1912 loh. Dia hidup, dia lahir, meninggal di 1954 gitu ya. Dia ini bisa dikatakan bapak komputer. Jadi bapak komputer yang memikirkan ide tentang komputer, walaupun komputernya belum benar-benar ada saat itu, ya, bahkan sedini mungkin dia sudah memikirkan tentang AI. Ya, kita di tahun 1935, ya, Turing sudah menyampaikan konsep tentang mesin yang dapat memodifikasi dan mengimprove programnya sendiri. Jadi AI itu punya kemampuan dalam idenya Turing dan sekarang tereksekusi. Waktu Turing tahun 1935 tidak terpikir tahun 2025 udah ada mesin yang seperti itu. Dia baru menyampaikan konsep saja, ya, bahwa dia mampu memodifikasi dan mengimprove programnya sendiri. Oke ya, nanti kita akan demokan ya. Kita akan demokan bagaimana dia bisa modifikasi dan improve programnya sendiri. Ya. Terus tahun 45 Turing berdiskusi dengan koleganya namanya Donald Michie membahas komputer yang dapat belajar sendiri dari pengalaman. Ya, jadi kata-kata itu saja sudah merupakan kata-kata seperti manusia ya. Sehingga mampu menyelesaikan masalah ya yang dikenal dengan heuristic problem solving. Oke, kita lanjut lagi tahun 47. Ya kita mesti ingat ya tahun 45, 1947 itu era-eranya Perang Dunia Kedua ya. Ya, kita lihat itu ya. Di London, Turing menyampaikan dalam public lecture, ya, public lecture dia, jadi kuliah umum seperti ini. Ya, si Turing menyampaikan mesin yang mampu belajar dari pengalamannya sendiri dan mesin yang dapat mengubah instruksinya sendiri. Tahun 48 banyak konsep dasar kecerdasan buatan ditulis Turing dalam reportnya yang namanya Intelligent Machinery. Ya, di mana salah satu contohnya ide untuk melatih jaringan dari neuron buatan untuk mengerjakan tugas tertentu. Jadi kita pelajari sedikit sejarah ya. Nah, fast forward. Itu tahun 48 ya. AI itu bergerak gitu. Orang mulai bikin program, bikin macam-macam. Tapi memang ada satu titik dalam milestone perkembangan AI yang bikin dunia terpukau. Tahun 97. Tahun 97 untuk pertama kalinya komputer dapat mengalahkan manusia terbaik dalam pertandingan catur. Pertandingan catur itu seringkali direpresentasikan sebagai pertandingan kepintaran. Ya, dan banyak orang pintar di dunia itu saling ngadu catur ya, dan yang paling pintar saat itu grandmasternya namanya Garry Kasparov yang berhasil mengalahkan Anatoly Karpov. Wah, jadi itu udah orang pintar semua dari Rusia semua tuh. Ya, makanannya beda tuh. Ya, orang Rusia makannya apa tuh? Gitu ya. Pokoknya kalau udah ngomong pintar biasanya orang Rusia aja pikirannya begitu. Ya, makanya agen rahasianya aja namanya KGB. Wah, udah kayaknya pintar banget di sana gitu ya. Itu dikalahkan sama komputer. Komputer buatan IBM superkomputer. Ini yang namanya Deep Blue. Dan kekalahan ini ya menggoncangkan. Kenapa? Karena seolah-olah manusia itu merasa tidak ada harapan. Kalau Garry Kasparov aja yang paling pintar bisa kalah, apalagi saya. Gitu ya. Ya memang ini shock ya.
Dan bahkan yang shock itu bukan cuma kita. Yang oke lah, ya udahlah gitu ya. Yang shock itu Garry Kasparov sendiri. Karena Garry Kasparov itu sebelum dikalahkan sama IBM superkomputer Deep Blue ini, dia sudah tanding sama si Deep Blue ini. Jadi ini pertandingan keduanya rematch. Di pertandingan pertamanya Garry Kasparovnya menang. Dan karena dia saking pinternya, dia bisa melihat pola komputer gitu loh. Ya, oh dia bisa lihat pola, oh begini, dia mainin polanya, menang. Tapi begitu yang kedua dia frustasi. Karena dia tidak bisa melihat pattern, kok komputer bisa mikirnya kayak begini. Bahkan akhirnya Garry Kasparov itu begitu dia kalah, ya dia marah, ya dia bahkan menuduh IBM itu curang. Ya, kenapa dia tuduh IBM curang? Karena dia melihat seperti ada intelijensia manusia di balik itu. Jadi dia menuduh IBM itu diam-diam di belakang superkomputer itu ada grandmaster lain. Karena kalau gerakan komputer itu sudah terbaca menurut Garry Kasparov. Tapi kok gerakan yang ini tidak seperti gerakan komputer. Itu yang bikin dia stres, akhirnya dia bikin langkah asal-asalan, akhirnya dia kalah. Belakangan, langkah yang dibilang intelijensia itu karena tidak terdetek patternnya, baru ketahuan kira-kira langkah apa. Ternyata komputernya bugs, ada error komputernya. Jadi yang buat IBM pun juga tidak sempurna. Dia bikin ada errornya, sehingga errornya itu membuat suatu gerakan yang tidak memiliki pattern. Itu yang dikagetkan oleh Garry Kasparov. Dia sangka ini komputer pinter gitu loh. Dan karena dia merasa seperti itu, dia merasa udah down duluan gitu. Itu yang bikin dia kalah. Aneh juga ya. Tapi itu terjadi ya. Tapi kalau kita bicara tentang komputer, tentang chess, tentang pertandingan catur, itu kan istilahnya di dalam namanya ruang lingkup tertutup. Pokoknya udah ada aturan, udah ada objektif, menangnya seperti apa. Tapi bagaimana dengan disebut namanya kecerdasan tentang dunia waktu kita bicara soal wawasan? Ya kan? Karena kan itu bukan di dalam sebuah pertandingan tertutup. Lah, tahun 2011 si tim Deep Blue terus berkembang bikin the new superkomputer namanya IBM Watson. Yang di-load dengan ilmu-ilmu tentang dunia, ilmu-ilmu dari Google searching engine, dia masukin dari internet. Dan di situ dia melakukan pertandingan melalui televisi show yang namanya Jeopardy Quiz Show. Itu adalah pertandingan untuk nanya pengetahuan umum tentang dunia. Dan IBM Watson menang lagi. Yang di tertutup dia menang, yang di terbuka dia menang. Repot sekali ini. Ya. Tahun 2017, IBM Watson memiliki kapabilitas mempelajari data, jawab pertanyaan mengenai dunia sebenarnya. Itu dari tahun 2017 loh. Ya, yang sebenarnya dari 2011 sudah ada itu. Ya. Bahkan melakukan tugas terkait dengan persepsi seperti machine vision dan speech recognition. Itu sudah terjadi 2017. Ya, Watson dapat melakukan analisis terhadap gambar radiologi dan membagikan informasi tersebut kepada dokter. Tapi 2017 yang bisa merasakan itu ya di laboratorium. Yang bisa nyoba itu cuman tim IBM superkomputer. Kita bisa pakai nggak? Nggak bisa. Barulah tahun 2022. ChatGPT. Ya, yang dibuat oleh OpenAI dibuka akses untuk umum dan menimbulkan gelombang percepatan teknologi generatif AI dalam segala bidang. Apa yang sudah dilakukan di IBM Watson yang dulu cuma bisa dilihat di laboratorium, sekarang dibuka di publik oleh ChatGPT. Sehingga 2022 kita bisa pakai dan sejak itu sampai sekarang udah 2025 ya. Kepintarannya makin luar biasa sekali. Itu latar belakangnya.
Jadi kalau kita bicara AI itu bisa di next slide ya. Kalau kita bicara AI, slide berikutnya. AI itu cabangnya banyak sekali. AI yang mana? Ya, cognitive computing, ya, kemampuan yang berkait dengan kecerdasan kognitif. Terus computer vision, mampu bisa melihat gambar, mendetek gambar. Machine learning, ya, jadi dia berdasarkan data dia belajar sendiri. Jadi itu semua AI. Neural network, deep learning, NLP supaya dia bisa berkomunikasi mirip seperti bahasa manusia. Ini semua AI. Ya, yang masing-masing toolsnya itu ya sekarang kita nggak pusing. Buka ChatGPT, ini semua terjadi. Mau ngecek gambar bisa, mau ngomong kayak manusia bisa, ya, mau suruh terjemah bisa dan macam-macam. Gitu. Tapi sebenarnya di belakangnya itu ada teknologi-teknologi ini. Oke ya. Next slide. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk khususnya di ChatGPT. Ya. Nah, ChatGPT itu sendiri apa sih? Ada yang nanya gak sih GPT itu apa GPT? Ya. Kayaknya ChatGPT, tapi GPT sendiri apa? GPT itu sendiri singkatan ya. G, generatif ya. Pembuatan atau generasi konten baru yang menyerupai data asli yang jadi dasar pelatihannya. Jadi ChatGPT itu sebelumnya dilatih dulu dengan data-data. Gitu ya, dengan data-data sehingga nanti waktu dia ditanya dia bisa menghasilkan. Dia generatif. Ya, dia akan bisa buat gitu ya. Pre-train, P-nya pre-train, ya, konsep untuk melatih mesin terlebih dahulu dapat belajar sendiri, unsupervised learning. Jadi dia belajar sendiri tanpa dikasih tahu. Ya, ada metodenya, ada tekniknya. Ya. Dengan jumlah data yang besar, kompleks, tidak terstruktur, maksudnya tidak terstruktur itu dilatihnya dengan macam-macam pengetahuan. Ya, bisa bentuk gambar, bisa bentuk tulisan, bisa bentuk audio, ya, video, jadi macam-macam. Ya, tidak terstruktur. Untuk membangun suatu pemahaman. Oke ya. Dan terakhir transformer. T-nya transformer. Ya, sebuah metode baru dengan mekanisme tertentu sehingga dapat memahami pola hubungan antar data, antar kata, antar gambar gitu ya, dengan cara yang lebih efisien, ya. Lebih efisien supaya apa? Supaya akhirnya bisa dipakai secara umum. Kenapa yang IBM Watson tidak bisa dipakai secara umum? Karena tekniknya tidak pakai GPT. Ilmunya yang dicapai sama, metodenya berbeda. Sehingga untuk IBM Watson itu butuh hardware yang luar biasa besar sekali. Ya, sedangkan kalau yang ini lebih efisien. Hari ini kita bisa punya our own ChatGPT yang diinstal di komputer. Bisa. Ya, jadi kita nggak perlu connect pakai internet. Install aja di komputer. Ya, hari ini udah bisa. Kenapa? Karena konsep GPT ini yang membuat dia makin efisien. Tahun 2022 tidak begitu efisien, walaupun sudah sangat efisien dibandingin IBM Watson. Tetapi begitu muncul, pernah dengar DeepSeek ya? Begitu muncul DeepSeek, ternyata lebih efisien lagi. Yang kemudian akhirnya diikuti sama berbagai macam AI yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini kemampuan ChatGPT, slide berikutnya. Ya. Nah, saya coba kategorikan jadi ada 4 kategori ya. Jadi kategori pertama adalah kemampuan dia dalam bahasa dan komunikasi. Oke ya. Kemampuan kedua bicara tentang pengolahan informasi dan knowledge, pengetahuan. Oke. Kemampuan yang ketiga terkait dengan kemampuan dia untuk hal terkait dengan kreativitas dan analisis. Itu kategori yang ketiga. Dan kategori keempat ada lagi fitur-fitur tambahan, ya, advance, ya, fitur-fitur lanjutan, ya, dan juga terkait dengan automation, gitu. Tetapi biasanya yang keempat ini di ChatGPT itu agak dilimitasi. Kalau yang free, kecuali kalau berbayar, nah, gitu, ya.
Oke. Nah, contoh apa saja sebenarnya ChatGPT bisa kita pakai ya, untuk kebutuhan pastoral misalnya. Ya, misalnya contoh ya, untuk kemampuan dia berbahasa dan berkomunikasi ya. Itu ada 3 contoh ya, 3 penerapan. Bisa menggunakan untuk pemahaman bahasa dan gaya bahasa. Bisa digunakan untuk melakukan penulisan atau melakukan editing teks. Ya. Bisa juga untuk multibahasa dan terjemahan. Gitu. Itu terkait dengan kemampuan dia dalam berbahasa dan berkomunikasi. Nah, kalau dalam pastoral seperti apa? Ya. Misalnya, kita bisa merestruktur tulisan yang disesuaikan dengan audiens tertentu tapi isinya tetap dari hamba Tuhan. Tetap dari teman-teman semua. Teman-teman yang mesti punya pemikiran isinya yang diilhami oleh Roh Kudus. Ya, tadi yang sudah disampaikan Pak Bambang ya. Ada peranan yang harus kita lakukan. Ada peranan yang bisa kita minta bantuan teknologi. Ya, sama juga kayak gini deh, saya kasih satu contoh lagi ya. Kalkulator. Kalkulator boleh pakai gak? Boleh ya? Boleh pakai. Kalau kelas 1 SD lagi belajar jumlah-jumlahan, boleh pakai gak? Nggak boleh pakai. Tapi belakangan boleh pakai. Pertanyaannya, kenapa yang anak kelas 1 SD lagi belajar jumlah-jumlahan nggak boleh pakai dulu kalkulator? Boleh? Tolong ada yang bantu. Ada yang bantu boleh? MK tolong. Kenapa anak kelas 1 SD lagi belajar jumlah-jumlahan nggak boleh pakai dulu kalkulator? Nah, boleh yang baju biru? Yang depannya. Kenapa? Agar melatih kebiasaan mereka untuk menghitung. Kenapa? Agar melatih kebiasaan mereka untuk menghitung sendiri. Jadi perlu dilatih dulu kebiasaan untuk menghitung ya? Ya. Jadi supaya bisa jumlah-jumlahan, tambahan, kurang bagi, tidak mengandalkan kalkulator. Ya benar. Betul ya? Betul. Nah sekarang misalnya kalau saya tanya begini, ya, 23 tambah 35 berapa? 58 ya? Ya 23 tambah 35, 58 ya? Gitu. Nah kenapa begitu bilang 23 tambah 35 bisa kita jawab langsung 58? Karena kita waktu SD udah diajarin untuk tidak pakai kalkulator. Pakai kalkulator dulu, ngitung. Kacau hidup kalau begitu. Betul gak? Ya. Kenapa tetap ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Walaupun bukannya gak boleh pakai. Cukup jelas ya. Bahkan kalau misalnya kita belajar. Di sekolah teologi ada belajar kalkulus gak Pak Robi? Saya dulu sarjananya komputer. Ya, teknik komputer. Ya, computer engineering, ada pelajaran matematika kalkulus, Pak. Ya. Nah, kalau kita ulangan kalkulus, ujian kalkulus, disuruh bawa kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator, mau selesai 5 hari, seminggu juga kagak selesai hitung-hitungnya. Ya. Karena ada hal yang lain mau dipelajari dari konsep kalkulus. Yang hitung-hitungnya serahkan kepada kalkulator karena ada ilmu lain yang lagi sedang didalami. Jadi kembali lagi, ada hal yang harus dilakukan, harus kita lakukan. Ada hal-hal yang boleh kita serahkan kepada AI. Nah, dalam kondisi yang ini pastoral ya, use case pastoral. Pemahaman bahasa dan gaya. Saya kasih contoh di sini restruktur tulisan yang disesuaikan dengan audiens tertentu. Saya kasih dalam kurung isi tetap dari hamba Tuhan. Yang dapat ilham dari Roh Kudus itu bukan AI. Teman-teman semua yang dapat ilham dari Roh Kudus. Betul ya? Gitu.
Nah, sesudah dapat ilham, kita sudah tahu apa yang mau disampaikan, gitu ya. Masalahnya, nyampeinnya ini saya biasanya sama orang dewasa. Tapi sekarang suruh nyampeinnya ke anak-anak SD, bingung kepala kita. Ya, waduh ngomongnya gimana sama anak SD ini? Gitu loh. Lalu kita minta tolong AI. Toh kita bukan pengen jadi guru SD loh. Tapi lagi momen nih. Ya, lagi momen karena guru sekolah minggunya lagi gak hadir. Tapi kan kita bukan sehari-harinya guru sekolah minggu, ya kan? Bukan loh. Saya tahu Roh Kudus mau minta saya ngomong ke anak-anak SD ini apa, saya tahu. Tapi cara ngomongnya gimana ya Tuhan? Ya kan? Gimana cara ngomongnya? Saya nggak biasa ngomong sama anak SD. Nah baru Tuhan kasih bisikan, pakailah AI. Betul ya? Ya, karena kita baca tuh, ya kan? Oh, kalau ngomong sama anak SD, begini. Tetap tidak akan secanggih guru sekolah minggunya. Nggak akan secanggih. Guru sekolah minggunya lebih jago. Tapi minimal setidaknya pada saat kita gantiin itu, kita bisa lebih baik daripada kita tidak ada persiapan sama sekali. Mentang-mentang anak SD, kita pandang remeh. Mana yang lebih baik? Ya, udahlah anak SD lah. Udahlah saya ngomong pakai gaya saya. Di sini anak SD semua. Saudara-saudara yang terkasih. Ya. Yang diberkati Tuhan. Ya, ini anaknya bingung ya karena apa ini. Ya. Hal seperti itu tidak bertanggung jawab. Saudara tidak peduli sama audiens kalian. Saudara. Ya, saudara cuma mikirin ya saya kayak begini, cara ngomong saya begini. Ya derita kamu, dengerin aja caranya ngomong saya seperti apa. Bertanggung jawab gak? Enggak. Justru kita persiapan. Anak SD pun saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena saya nggak bisa, saya minta tolong teknologi. Tuhan saya mau menyampaikan ini, cara bahasanya seperti apa. Itu salah satu contoh bagaimana menggunakan AI dengan bertanggung jawab. Tapi kalau saudara adalah guru sekolah minggu, nanti beda sini konteksnya ya. Kalau saudara guru sekolah minggu, tapi nggak mau belajar cara ngajar anak SD yang benar seperti apa. Ini namanya tidak bertanggung jawab. Ya udahlah semua pakai AI. Jadi segala hal itu tempatkan pada tempatnya. Cukup jelas ya saudara ya. Oke. Contoh lainnya penulisan ya. Untuk penulisan dan sunting teks. Bisa membantu untuk ngecek salah ketik. Kan gak ada urusan sama konten. Tapi masa iya sih kalau kita mau tulis artikel di gereja gitu ya, di warta jemaat. Terus tulisannya salah-salah ketik semua. Enggak apa-apa salah ketik, yang penting isinya diilhami Roh Kudus. Boleh gak? Balik lagi, tidak bertanggung jawab. Tuhan memberikan kita personality yang berbeda-beda. Ada orangnya yang sangat fun, ketemu sama orang bisa langsung akrab. Ada orang yang sifatnya tegas, bisa memimpin orang. Ada orang yang sifatnya sangat mengayomi, adem. Ada orang yang sifatnya sangat teliti. Tapi seringkali orang yang sangat fun sama teman-teman, ya tapi orangnya tidak teliti. Karena kita manusia ini gak sempurna loh. Ya kita punya personality, kita punya kepribadian yang berbeda-beda. Punya kelebihan dan kelemahan. Gitu. Nah kita yang kelebihannya kita sangat fun-fun segitu, ya kan disuruh ngetik nih. Kan kita punya kelemahan. Ya ketikan kita typo. Udah gak apa-apa typo, gak apa-apa salah ketik, biarin. Ya kan, easy going aja, fun aja, yang penting Tuhan tahu hati saya. Itu tidak bertanggung jawab. Kalau kita nulis ya, kemanakah saya akan makan hari ini, di belakangnya ada tanda tanya, betul?
Pertanyaannya, kemanakah saya akan makan hari ini? Spasi tanda tanya atau tanda tanyanya nempel? Nempel. Ya. Betul ya? Tapi banyak yang nggak tahu loh. Siapa yang baru tahu kalau tanda tanya itu mesti nempel? Atau yang ngetiknya masih di mana saya makan hari ini spasi tanda tanya? Ayo ngaku. Kalau gelar, Matius Kelvin Sarjana Komputer. Matius Kelvin, habis itu? Itu nggak ada di sini gelarnya ya. Pakai koma dulu gak? Spasi. Matius Kelvin spasi. Koma. Spasi. Terus sarjana komputernya S. Pakai titik gak? Titik. Habis itu K, kom. Atau spasi dulu? S titik kom, titik MM. Magister Manajemen, pakai koma lagi atau langsung MM? Ya. Nah itu ya. Jadi, tapi, udahlah ngapain susah-susah. Udah ketik aja Skom MM. Tapi itu ditaruh sebagai spanduk, ditaruh di depan jalanan umum. Di depan jalanan umum kita nih, misalnya spanduk nih, ada event, terus ditaruh, salah ketik. Itu representasi dari mana? Dari sekolah kita loh. Loh kok gimana sih lembaga pendidikan nih bisa salah ketik? Ya enggak? Nah kalau seperti itu mau minta bantuan AI boleh enggak? Ya boleh gitu loh. Jelas ya? Tapi setelah minta bantuan AI pelajari dan diingat. Jangan udah habis bantuan AI habis itu lupa. Ya. Udah ilmunya dikembalikan ke AI. Kalau dulu ilmunya dikembalikan ke guru. Sekarang ilmunya dikembalikan ke AI, besok-besok tanya lagi. Ya, jadi kita harus ingat ya. Terus berikutnya ya, multibahasa terjemahan. Ya, misalnya kita kebetulan ada jemaat yang diaspora. Gitu, saya fasih bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa gak? Bisa, bukannya gak bisa. Tapi grammarnya suka salah. Nah terus gimana? Yang orang diaspora yang bahasa Inggris, begitu baca tulisan kita, pusing kepala gak? Mintalah AI terjemahin. Salah gak? Enggak. Ya Tuhan kan ngasih kita mother tongue-nya, bahasa ibu kita, Indonesia. Ya. Terus saya sekarang bahasa Inggris, ya saya berusaha belajar. Tapi kan belajar bahasa Inggris gak bisa juga langsung ahli, betul gak? Gitu loh. Minta AI terjemahi, gitu ya, sambil belajari. Besok-besok ilmu Inggris saya meningkat, gitu. Atau begini, ya saya belajar dulu bahasa Inggris. Pokoknya sebelum saya ahli bahasa Inggris, saya nggak usah terjemahin tuh, masa bodoh yang lain, mana lebih baik. Ya, jadi tetap balik lagi ya, penggunaan AI itu tentunya Tuhan izinkan ya untuk membawa, mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya membawa kebaikan, gitu ya. Terus dalam bidang knowledge dan organization itu bisa melakukan rangkuman struktur informasi, ya, bisa melakukan pencarian, referensi dan riset. Nah ini yang sangat membantu, ya. Kita mau bikin khotbah, mau bikin materi, ya, jangan suruh AI-nya bikin khotbahnya. Tapi suruh AI-nya bantuin kita nyari. Saya sangat menggunakan AI. Saya sangat menggunakan AI. Tapi apakah slide saya ini di-generate sama AI? Slide ini saya benar-benar saya bikin sendiri pakai tangan saya. Semua slide. Saya sebelumnya, ya. Kalau lihat sebelumnya itu semua adalah slide yang saya buat sendiri. Gitu. Tetapi ada di satu slide yang saya nggak mampu. Misalnya bikin gambar yang saya yang ganteng ini,
Saya nggak mampu bikin gambar ini. Baru saya pakai AI, gitu loh. Jadi tetap nuansa slide-nya diri saya. Gini, nanti saya nggak tahu ya adik-adik nanti ya teman-teman semua ya udah sampai level mana ya yang ketika melihat tulisan kan pasti bikin tugas ya. Ya, bikin tugas, bikin paper, bikin khotbah gitu ya. Apakah tulisan yang dibuat ini cuman sekedar ya udah saya udah bikin supaya dapat nilai, selesai tugas saya. Apakah cuma sampai situ tahapnya? Atau ini tulisan adalah representasi diri saya. Ini tugas, ini adalah representasi diri saya. Ini slide adalah representasi diri saya. Jadi kalau itu paper jelek, itu slide jelek, saya malu. Udah sampai situ belum? Tujuannya bukan masalah nilai bagus. Tujuannya ini mewakili diri saya gak? Waktu nulis. Atau, aduh tugas dari dosen banyak banget sih. Ya kan, udah mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, semuanya ngasih tugas, semuanya bikin paper. Udahlah kagak peduli lah, yang penting jadi. Kirim. Mau bagus kek, enggak kek. Tuhan yang berkehendak dan menentukan. Tapi kalau benar-benar kita melihat ini sebagai karya, ya kita nggak bakalan bikin sembarangan. Dan ketika udah adik-adik ya teman-teman semua sudah sampai level, ya ini adalah karya saya, maka percaya sama saya, teman-teman tidak bakalan mau menyerahkan begitu saja ke AI. Saya ahli sekali menggunakan AI, ya. Saya bisa bikin slide ini langsung pakai AI bisa. Gitu. Tapi ada satu titik yang namanya jati diri. No. Saya mau berdiri di depan adik-adik semua, teman-teman semua untuk menunjukkan inilah jati diri saya. Gitu. Cukup jelas ya. Jadi kita bisa pakai AI sebatas mana yang tetap ada diri kita. Maka tadi yang saya sampaikan, kalau kita buat bantuin AI suruh research, itu seperti kita menggunakan Google Search Engine. Apakah kita pernah ribut-ribut dulu soal saya nge-search di Google sebelum era AI? Nggak ada ribut-ribut kan? Karena nge-searchnya nggak ada masalah. Kenapa enggak kita bikin materi kita, khotbah kita, paper kita, slide kita, tetap diri kita, AI yang suruh nge-search-nya. Daripada AI yang suruh bikin slide-nya, bikin materinya. Itu perbedaannya ya. Sama gini, saya tuh sangat suka lihat nonton MasterChef dulu ya. Pokoknya kalau urusannya sama chef-chef itu saya suka. Ya pokoknya urusan makanan saya suka, makanya jadi melebar begini. Ya. Nah, chef itu kan kalau masak kan sangat passionate ya. Pernah lihat Gordon Ramsay ya? Ya. Dia tuh jadi kalau lihat masak dia tuh kayaknya seru banget gitu. Ya kan? Saya mau bilang ini, padahal cuma masak nasi goreng. Ya kan? Tapi udah kayak makanannya susah amat gitu loh. Tapi cara dia ngebawainnya itu wah kayaknya hebat sekali nih chef. Oke ya. Tapi kan kalau bisa waktu dia masak nasi nih, nasi goreng, tapi kan yang masak nasi bisa ada orang yang masakin. Udah jadi nasi putih baru dia bikin nasi gorengnya. Waktu dia butuh sayur, kan setidaknya ada sayur yang ada yang nyuciin. Kalau dia butuh bawang, setidaknya bawangnya udah dikupasin, gitu gak? Ya. Makanya kalau kita lihat di TV film resep-resep itu loh, yang masak-masak gitu, kan 2 siung bawang putih, bawangnya udah ada nih, betul gak? Ya, terus ada sayurnya udah dicuciin nih.
ada bagian-bagian nggak apa-apa, suruh orang lain yang ngerjain, tapi ada bagian utamanya harus kita yang ngerjain. Gitu. Ya. Jadi bisa bantu cari referensi, ya, untuk bisa bantu mengindeks khotbah renungan kita. Kita udah bikin materi banyak nih. Bayangin ya, kalau tiap minggu khotbah. Ya, tiap minggu khotbah, setahun udah 52 khotbah tuh. Ya, belum lagi hari biasanya. Ya, kalau ada khotbah, kita bisa masukin semua ya bahan-bahan khotbah kita. Terus kalau satu saat mau nyari lagi, di mana ya waktu itu gua khotbah? Saya khotbah yang begini-begini, gitu ya. Pakai AI bantuin, nggak apa-apa itu dong. Itu contoh bisa digunakan untuk mencari, ya. Kreativitas. Ya itu tadi ya, buat bikin ide ilustrasi khotbah, karena dia bisa bikin visual ya. Ya. Bisa bikin gambar-gambar, video, lagu, ya. Kita bisa bikin ya sebagai alat bantu kita untuk ngajar. Gitu. Terus bisa dia berdialog, simulasi, mau belajar kita konseling ini ada yang kurang atau enggak ya. Sebelum saya benar-benar konseling beneran, saya mau latihan ya sama AI. Gitu. Ya supaya kita persiapan diri lebih baik. Terus kemudian analitik ya untuk teks dan data bisa survei, tema jemaat, bikin grafik laporan ya. Terus juga bisa coding ya, bikin aplikasi sederhana. Ya, terus bisa workflow ya, bisa mengirimkan otomatis renungan harian yang sudah kita siapkan. Kita bikin renungan hariannya, tapi buat ngirimnya per hari supaya nggak kelupaan. Apalagi misalnya renungan harian pagi, jam 5 pagi begitu bangun, oh hamba Tuhan saya sudah bantu kirimin nih. Ya, tapi kitanya nggak lupa misalnya, dibantu sama AI ngirimin, boleh nggak? Boleh. Gitu. Ya. Terus berikutnya kita bisa integrasi ya. Jadi kita bisa simpan di dalam folder, nanti dari folder tersebut bisa kita AI bisa connect ke folder tersebut ya untuk bisa tarik gitu ya. Atau email. Ya dia bisa terintegrasi juga dengan email. Cuman yang fitur-fitur seperti ini di ChatGPT itu ada versi berbayarnya. Seperti itu. Oke ya. Itu untuk case pastoral. Tapi bisa juga untuk case operasional gerejawi. Operasional gereja. Balik lagi, saya nggak tahu ya teman-teman tuh nanti akan ditempatkan Tuhan di mana. Ya, mungkin teman-teman akan ditempatkan Tuhan di daerah pelosok yang kecil misalnya, yang segala hal harus dilakukan sama teman-teman. Ya, mau bikin pengumuman, ya, mau bikin bahan khotbah, ya, bikin surat baptis, ya, semuanya diri sendiri. Siapa tahu memang Tuhan tempatkan seperti itu. Kenapa enggak minta bantuan AI? Ya, jadi kita tetap bisa melayani jemaat kita dari segala aspek. Ya, di hal-hal operasional kita bisa bantu ya, misalnya untuk bikin notulen rapat, ya mencatat notulen rapat itu bisa bantu ya. Terus kemudian untuk bantu susun buletin, gitu ya. Terus draft surat undangan, pengumuman ibadah, itu kan bisa ya. Pengumuman bilingual. Ya, kalau misalnya beda bahasa tadi. Terus kemudian meringkaskan rapat. Gitu ya. Terus kemudian mau nyari-nyari misalnya kita mau bikin event charity, ya cari sumber fundraising gitu ya. Kita bisa cari template-nya seperti apa ya. Terus kita bisa punya knowledge base, kita punya arsip gereja. Arsip-arsip gereja semua bisa kita taruh di dalam satu tempat, kemudian waktu kita nyari udah dalam satu tempat bisa nyari dengan enak. Gitu. Terus buat poster acara, simulasi latihan acara ya untuk drama, ya kita butuh partner, mungkin ada beberapa yang mau latihan drama nggak ada partnernya misalnya gitu ya. Minta bantu AI untuk jadi mitra latihan kita berdialog misalnya seperti itu ya. Terus olah data absensi, survei acara, absensi jemaat mungkin bisa kita buat dengan coding. Ya, pembuatan laporan otomatis dari daftar kehadiran, email, mengirim email pengumuman ibadah secara otomatis dan macam-macam. Ya, nanti slide ini kan udah saya berikan kepada panitia ya. Jadi slide ini juga teman-teman bisa dapat semua seperti itu. Oke. Nah, bagaimana bikin AI supaya bagus?
Bagaimana AI itu bisa menghasilkan seperti yang kita harapkan? Maka ada teknik prompt yang harus dilakukan. Seringkali waktu kita nge-prompt, kita bikin instruksi ya kepada AI, kepada ChatGPT, itu hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena nggak ada tekniknya. Nah, saya akan berikan tekniknya. Teknik pertama disebut JA. Ya, jabaran amanat. Ya, apa itu jabaran amanat? Perintah yang dijabarkan dengan detail dan spesifik untuk mengarahkan AI agar memberikan respon tertentu. Ini adalah inti dari prompt. Jadi perintah yang harus kita berikan harus spesifik dan detail. Ya, cara ngingetnya JA, jabaran amanat. Berikutnya, F, formatnya mau seperti apa? Bentuk penyampaian jawaban mencakup pilihan bahasa, nada, struktur, kalimat, formalitas, ya, sehingga hasilnya sesuai dengan nuansa komunikasi yang diinginkan. Habis JA, jabaran amanat, F ya, format. Ya. Berikutnya kira-kira huruf apa? F. Berikutnya lagi kira huruf apa? Apa? R? RA ya. Yang belakang tahannya yang warna ungu ya. Ya, saya mau yang JAFFRA dulu nih. Ya. Tadi kan udah masuk ke format ya. Sekarang masuk ke fokus. Pembatasan yang diberikan pada AI supaya jawabannya tidak meluas kemana-mana. Seringkali AI ngasih jawaban misalnya memberikan jawaban yang tidak dibutuhkan. Gitu ya. Jadi kita bisa suruh dia fokus untuk menghasilkan jawaban yang relevan. Berikutnya adalah RA. Ya, RA berikutnya adalah referensi audience. Acuan kelompok apa? Ya, kepada siapa pendengar spesifiknya sehingga nanti bahasa komunikasi dari ChatGPT-nya itu bisa menyesuaikan. Ya. Jadi JAFFRA. Ya, jabaran amanat, format, fokus, referensi audiensnya. Oke ya. Terakhir sebelum jangan diklik dulu ya. Huruf apa? Y. Kira-kira apa? Ayo, Y-nya apa yo? Hah? Boleh dong, tolong dong. Ada tolong yang angkat tangan. Dibuka. Ya udah dibuka. Ayo, boleh gak apa-apa dibuka? Y-nya adalah ingat Yesus ya, artinya efektif from kita. Memang yang Y belakang agak maksa ya. Prompt yang kita buat harus ingat ya bahwa Tuhan Yesus adalah yang menjadi tujuan kita ya. Jadi kita harus menggunakan AI dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya mencari jalan mudah dalam berkarya. Kita mau berkarya jangan ambil jalan mudah ya, tapi ingin justru gunakan untuk membantu kita menghasilkan karya yang membanggakan. Ya, jadi yang terakhir Yesus memang agak maksa, tapi menurut saya ini adalah filosofinya di paling ujung pusatnya. Kalau udah begini, mestinya hafalnya gampang. Ya, Jafrai. Weh, asik gak? Nah, terima kasih. Mau cari di mana? Enggak ada, ini original. By Matthews Calvin. Oke, ya. Nanti kita akan belajar cara teknik pakai Jafrai ini. Ya, efektif prompt pakai Jafrai ini kita buat ya. Oke, sekarang kita mau demo, tapi ya ini Pak Randy udah ngeliatin dari saya. Ya, kita break dulu ya. Ada yang mau ke WC, mau minum, mau apa, mau makan, mau snack dulu disediakan ya snack ya. Kita break dulu 10.15 kita akan balik, kita demo. Ya ini pasti ditunggu-tunggu ya itu ya. Kita akan demo, kita akan praktek bersama. Oke. Oke, sekarang waktunya kita untuk istirahat. Jadi ada tambahan 5 menit. Jadi sampai 10.15 ya. Tapi sebelumnya dengan saya sama-sama kita sebutkan efektif promptnya tadi ya. Jafrai. 1, 2, 3.
Jafrai, JA apa? Jabaran, amanat, F, format, F lagi, fokus, RA, referensi audiens, dan terakhir Y, Yesus. Oke. Aduh, terima kasih Bapak Matius. Oke. Ya, silakan tanpa berlama-lama lagi, silakan ambil waktu untuk istirahat sampai 10.15. Oh ya. Oh, namun sebelumnya kita berdoa dulu untuk snack. Ya. Mohon maaf. Ya, harap jangan ada dulu yang tinggalkan ruangan, sekaligus kita foto bersama. Ada Pak Ketua Yayasan juga. Kita dari sini Pak, jadi fotonya dari atas mana? Jeffrey Studio silakan, bisa cepat difoto. Ya, foto dari atas. Ya. Oh, silakan. Ada dari Jeffrey Studio silakan. Kasih aja mereka Pak Jo.
tolong mic-nya. Iya. Ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Tes satu. Halo. Kita lanjut lagi ya. Ya, saya kayak gini kayak lagi penyanyi, lagi main keyboard. Oke, kita akan demo ya. Nah, cuman saya perlu memahami juga ya teman-teman semua. Kita pasti berbeda-beda ya seberapa sering kita sudah atau belum menggunakan ChatGPT gitu ya. Saya pikir nggak ada masalah ya, misalnya yang belum pernah ataupun kalau udah pernah pakai jarang gitu ya. Tapi saya perlu dapat bayangan, pemahaman gitu ya. Boleh angkat tangan aja ya supaya saya bisa punya bayangan aja gitu ya. Siapa di sini yang sangat sering tiap hari istilah gitu ya. Jadi udah benar-benar sangat fasih menggunakan ChatGPT. Boleh angkat tangan? Oke. Thank you. Siapa di sini yang lumayan lah pakai ChatGPT? Gitu ya, lumayan. Oke. Siapa di sini yang jarang pakai ChatGPT? Dia pernah pakai tapi jarang. Oke, sip. Oke, siapa di sini yang belum pernah pakai sama sekali? Oke, sip, nggak ada masalah. Nah, jadi memang tujuan kita ya karena sekali lagi ya, tujuan kita kan supaya semuanya kita sama-sama bisa menuju ke arah yang sama gitu ya. Jadi saya akan mulai dari very basic dulu ya. Bagi yang sudah sangat sering ya, sedikit bersabar gitu ya. Sedikit bersabar supaya yang belum pernah itu juga bisa nyoba gitu ya. Dan juga biasanya ada hal-hal basic kadang-kadang karena kita sudah sering tapi kita sering langsung pakai dengan caranya kita. Padahal mungkin ada hal basic yang kalau kita ketahui makin membuat kita bisa semakin ahli gitu. Ya jadi makanya kenapa range demo saya hari ini cukup luas ya. Saya benar-benar mulai dari yang sangat basic gitu ya. Tapi nanti kita coba bertahap gradually akan lebih advance gitu. Jadi supaya yang sangat basic bisa ngikutin, yang udah sering pakai juga mendapatkan sesuatu dari sesi kita seperti itu. Ya jadi itu yang mau dicapai gitu ya. Dan karena ini fase demo gitu ya, memang nanti di akhir ya jam 11.15 di akhir ya, 11.45 ada waktu sekitar 15 menit kalau mau bertanya lebih ke arah penggunaan konsep gitu ya. Nanti kan ada Pak Bambang yang akan bantu menjelaskan dan saya mungkin bisa bantu melengkapi gitu ya. Tapi kalau khusus untuk technical sesi itu jangan nunggu 11.45. Ya langsung aja. Ya ketika ini saya lagi demo terus misalnya ada sesuatu hal mau ditanyakan ya langsung aja ditanyakan seperti itu. Ya langsung aja ditanyakan supaya bisa langsung kita demokan langsung. Gitu apa yang mau ditanyakan gitu. Ya supaya lebih paham. Terus berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan ini ya. Seringkali kita itu takut bertanya. Ya kenapa kita takut bertanya? Karena kita takut dianggap pertanyaannya itu pertanyaan yang bodoh. Kayak gitu aja kok ditanyain sih. Nah orang Indonesia paling takut seperti itu. Padahal ya tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang ada jawaban yang bodoh. Jadi kalaupun ada sebuah kebodohan itu porsinya saya. Bukan porsi yang nanya. Ya, oleh karena itu kalau saya bisa jawab ya saya akan menjawab. Kalau saya memang nggak bisa jawab berarti memang pengetahuan saya masih kurang. Saya akan menyampaikan ya saya belum bisa jawab. Tapi itu jadi PR saya akan coba cari jawabannya seperti itu. Ya karena saya juga nggak bisa menjamin semua hal itu bisa saya bantu jawab gitu. Ya, jadi sekali lagi itu untuk supaya jangan membuat kita khawatir ya untuk bertanya seperti itu. Ya, tapi memang ya
kalaupun misalnya nanti, oh ini kayaknya jadi agak terlalu mendalam, ya. Nanti tetap akan saya, oke ini kita tunda dulu, ya nanti kita dalami. Kalau memang ada pengen lebih mendalam lagi, saya kan nanti ada nomor WhatsApp ya. Jadi silakan teman-teman semua mau hubungi saya silakan, nggak ada masalah. Ya untuk bertanya apa silakan aja gitu. Jadi kalaupun misalnya pertanyaannya jawabannya nggak tuntas, nanti saya akan tahan supaya kita masuk ke sesi berikutnya gitu ya. Tapi tetap akan saya jawab melalui WhatsApp, kira-kira gitu. Ya cukup jelas ya. Oke, kalau kita masuk ke ChatGPT ya, ada beberapa jalan menuju ChatGPT. Pertama gini, AI itu ada berbagai macam ya. Ya itu, jadi ada AI yang dari perusahaan namanya OpenAI, itu bikin namanya ChatGPT. Nama perusahaannya OpenAI. Ya, ada perusahaan namanya Google, bikin AI namanya Gemini. Ya. Ada perusahaan X, dulu Twitter, sekarang X, bikin AI namanya Grok. Ada perusahaan Microsoft bikin AI namanya Copilot. Jadi AI ini macam-macam banyak. Gitu. Tapi khusus hari ini saya akan fokus di ChatGPT aja, ya. Karena sejauh ini setiap AI itu ada kelebihan kekurangan. Tapi in general saya lebih suka pakai ChatGPT, saya pribadi. Ini soal preferensi aja. Ada orang yang lebih suka Gemini, ya. Tapi nanti besok, ya, besok tuh banyak yang mau kita berbagai macam AI tools. Hari ini fokusnya ChatGPT aja. Tapi besok saya akan memperkenalkan berbagai macam AI tools lainnya. Ya, itu untuk kita bisa merasakan perbedaan kalau Gemini seperti apa, kalau Copilot seperti apa, kalau Perplexity seperti apa gitu ya. Terus berbagai macam tools-tools yang spesialisasi lainnya. Seperti itu. Ya, jadi kalau hari ini hanya fokus ke ChatGPT saja. Gitu. Nah, kalau kita mau mengakses ChatGPT, ada satu cara pakai browser, itu paling sederhana. Jadi tinggal buka web browser, ya, apakah Google Chrome, apakah Firefox, ya, ataukah Microsoft Edge, ya, silakan browser yang mau dipakai, ya, bisa akses ke ChatGPT. Bisa lewat notebook, MacBook, bisa lewat handphone, buka browsernya. Ya, jadi bisa. Jadi kalau hari ini yang bawa notebook, mau pakai notebook lebih enak. Ya, lebih enak karena lebih luas dan ada beberapa fitur yang lebih enak dipakai gitu ya. Tapi kalau hari ini nggak bawa notebook, cuma mau pakai web bisa, pakai mobile maksudnya. Bisa masuk ke browser. Ya. Nah, selain lewat browser, mobile itu bisa ada juga app-nya untuk ChatGPT. Ya. Jadi masuk ke Android Play Store atau kalau yang pakai iOS kayak saya pakai iPhone gitu ya, pakai App Store. Masuk kemudian download di sana. Ya, cari ChatGPT. Problemnya waktu kita search ChatGPT banyak ChatGPT imitasi. Ya, seolah-olah ChatGPT tapi bukan ChatGPT. Bentuknya logo-logonya mirip ChatGPT tapi bukan ChatGPT. Gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan demokan dulu yang mobile ya. Jadi biar kita fokus yang browser dulu. Seperti itu. Atau kalau teman-teman mau pakai silakan pakai mobile browser. Jadi buka handphonenya, buka browsernya. Seperti itu. Ya, kalau bisa pakai desktop lebih baik, ya. Nah, kita masuk ke alamat ini nih, chatgpt.com. Ya, jadi kita tinggal ketik aja chatgpt.com. Chat GPT kebaca gak ya masalahnya? Ya, sorry ya agak jauh ya. Nah, kalau yang matanya tajam mungkin kasih tahu ke temennya sebelahnya tulisannya kayak apa gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, begitu kita masuk, ini bisa belum login nih, ini masih menu di luar. Bisa login, bisa sign up. Kalau kita belum pernah buat akun, ya kita sign up dulu. Tapi kalau kita sudah pernah akun, kita bisa login. Tapi kalau nggak mau login atau sign up, bisa nggak? Bisa. Tapi itu istilahnya modus tamu, guest mode. Nah, kalau modus tamu, pembicaraan kita yang dulu-dulu itu tidak kelihatan. Conversation-nya nggak keluar. Gitu. Ya, jadi itu mengakibatkan dia jadi kurang mengenali kita. Ya, jadi saya sangat menyarankan untuk login. Ya, kalau belum pernah login sebelumnya berarti sign up dulu. Ya, saya akan demokan dari awal ya untuk sign up. Ya, kita sign up for free di sini. Ya,
Nah, masukin email address atau kalau sudah punya Gmail, langsung aja continue with Google kalau udah punya Gmail. Ya. Mestinya adik-adik banyak yang udah pakai, teman-teman udah pada banyak yang punya Gmail ya, Gmail account. Ya. Saya akan demokan pakai Gmail account, tapi kalau nggak punya Gmail account mesti pakai email address, repotnya nanti mesti isi password lagi. Ya, kalau saya menyarankan kalau udah punya Gmail account pakai Gmail. Jadi kita continue with Google di sini. Ya. Nah, kalau sudah kita bisa pilih email Gmail kita. Gitu ya. Bisa pilih email Gmail kita ya. Atau gunakan akun lain kalau ketik emailnya ya, kalau emailnya nggak ada di sini. Gitu. Nah, kalau saya kebetulan udah ada satu email yang udah pernah saya pakai, maka emailnya muncul di sini. Tapi kalau emailnya nggak muncul di sini, kita bisa masukin emailnya dengan gunakan akun lain. Seperti itu. Ya. Nah, saya contohkan masukin emailnya di sini. Oke ya. Nah, kalau udah seperti ini, ya, kita continue saja. Nah, di sini karena ini baru pertama kali login ya, dia menanya kita siapa supaya suatu saat dia bisa mereferensi kita. Saya masukin nama saya Matius Kelvin ya. Tanggal lahir saya, jadi ketahuan dong tanggal lahir saya. Mau ngirim kado ulang tahun. Saya tulis 1 aja lah ya, 1 Januari. Biar kelihatan agak mudaan dikit, saya tahun berapa ya, tahun 2000 ya. Oke, biar lebih cepat. Oke, dia kasih tips-tips, ini kita oke, let's go aja langsung. Nah, panel kita akan seperti ini nih. Cuman kalau yang lewat mobile pasti berbeda ya panelnya ya. Tapi baik mobile ya disesuaikan lah gitu ya. Oke, kita coba di sini gitu ya. Nah, disinilah tempat kita memberikan instruksi atau perintah. Ya. Nah, instruksi perintah kita bisa pakai yang sederhana dulu. Misalnya gini, teman-teman, waduh, saya lagi pengen ngomong ya, lagi ngomong sama orang gitu ya. Terus saya pengen kasih ngomong itu pakai referensi ayat nih. Gitu ya, saya mau ngomong itu pakai referensi ayat gitu loh. Tapi saya lupa ayatnya yang mana, yang saya tahu, yang bunyinya apa gitu loh. Nah, kita kan kadang-kadang suka begitu ya. Saya tahu ayatnya, cuma saya nggak hafal ayatnya apa. Nah, balik lagi ya. Teman-teman ini kan hamba Tuhan ya. Ya, sebaiknya hafal ayatnya banyak dong. Ya, mestinya ya. Gitu. Jadi kalau bisa gitu supaya apa, sedikit-sedikit jangan tanya ChatGPT. Ya, tapi kan bisa aja namanya manusia lupa. Kalau lupa kan juga tidak menghambat kita untuk mengutip ayat. Ya, kalau pas lagi lupa silakan nanyanya ke ChatGPT. Gitu ya. Jadi misalnya saya lagi teringat lagu gini. Ku tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara, Allahku bekerja. Wah, ini lagu sangat inspirasi saya nih. Masalahnya tuh ayat di ayat mana? Gitu ya. Nah, kita bisa langsung tanya ya. Ku tahu ayat Alkitab mana yang berbunyi, ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, dia langsung dapat tuh ayatnya ya.
Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Gitu. Nah kadang-kadang kan kita juga pengen dan yang bagusnya begini ya, apakah kamu mau tampilkan juga versi terjemahan lain gitu, versi bahasa Inggrisnya. Nah ini kadang-kadang kan kita perlu juga ya untuk mendalami ayat misalnya gitu ya, terus kemudian ini kalau dalam bahasa Inggris kata-kata itu artinya apa sih gitu loh. Ya, nah di situ kita bisa mereferensi ke bahasa Inggris ya, gitu. Ya, jadi misalnya, ya begini aja ya. Apakah kamu mau saya tampilkan juga beberapa versi terjemahan lainnya? Iya aja udah. Dia langsung ada terjemahan baru, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, gitu ya. Terus ESV, NIV, udah langsung ada semua juga, gitu. Ya, jadi ini juga cukup membantu kita ya untuk kemudian mencari kata-kata gitu ya yang ada di dalam sini gitu. Jadi itu adalah contoh menanya hal yang sederhana dulu. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang kesulitan nggak? Untuk instruksi sederhana dulu. Atau masuknya udah berhasil semua? Yang belum pernah sebelumnya bisa masuk, udah berhasil masuk. Yang belum pernah sama sekali masuk ya. Oke. Berarti kita udah sampai di sini ya. Nggak ada yang mau nanya ya? Oke. Nah, kemudian kita bisa mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks. Gitu ya, kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks. Misalnya contoh ya. Apa itu predestinasi? Udah lebih berat nih. Oke ya. Predestinasi adalah istilah teologi Kristen berarti penentuan Allah sejak semula. Ya. Dikasih contoh ayat-ayatnya. Gitu. Terus pandangannya, ternyata ada beberapa pandangan tentang predestinasi loh. Ya, ada pandangan Calvinis, pandangan Arminian, pandangan Katolik. Nah dari sini kita mulai bisa memahami, oh ternyata predestinasi ya ada perbedaan pandangan nih gitu. Dan beberapa gereja yang berbeda-beda ya, misalnya Metodis gitu ya, itu menggunakan Arminian gitu ya, seperti itu. Terus yang gereja-gereja Reform itu menggunakan Calvinis, misalnya seperti itu. Jadi udah mulai lebih detail gitu ya. Oke, sekarang kita mau nanya lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya, jika benar ada predestinasi, apakah Allah berarti jahat karena memilih orang untuk tidak diselamatkan? Pertanyaan udah berat ya? Nah sebelum nanya begini ya, saya pengen cek dulu. Cuman ini udah semester berapa ya? Saya mau minta tolong dulu ya, salah satu ya. Saya mau nanya jawabannya apa sebelum saya mau nanya ke AI-nya. Kalau saudara ditanya seperti ini jawabannya apa? Jika benar ada predestinasi kan udah dijelasin di atas nih. Ya. Penentuan Allah sejak semula tentang nasib kekal manusia, apakah seseorang akan diselamatkan atau binasa. Ya. Jadi Allah sudah menentukan dari sejak semula apakah manusia akan diselamatkan atau binasa. Pertanyaannya, jika benar ada, apakah Allah berarti jahat? Karena memilih orang untuk tidak diselamatkan. Karena kan tadi disebutkan di sini ya, apakah seseorang akan diselamatkan atau binasa? Berarti kan ada yang ditentukan Allah sejak semula untuk binasa gitu. Ya enggak? Kalau jawabannya kayak begini loh. Nah, jika begini gimana? Boleh ada yang angkat tangan, boleh bantu jawab, terus nanti kita cek jawabannya bandingin sama AI.
Ada yang mau jawab? Soalnya kalau nggak ada yang mau jawab, saya mau nunjuk. Ada yang mau jawab? Boleh ya, kalau gitu saya tunjuk ya. Tadi kan udah cewek ya yang bantu jawab ya. Berarti sekarang yang cowok ya? Wih, yang iyanya yang jawab cewek lagi. Oke, cowok ya. Yang cowok, biasanya orang agak khawatir yang ditunjuk itu yang di depan. Makanya pada nggak mau duduk di depan. Betul ya? Oh, kali ini yang cowok juga ada yang jawab ya. Ya, bukan cuma cewek doang. Oke, kalau gitu saya tanya yang baju kotak-kotak sebelah sini pinggirnya. Tapi yang belakang bukan yang depan. Yang belakang yang baju kotak-kotak. Ya. Boleh tolong bantu dijawab, Pak? Bisa ada yang ngasih mic? Pendapatnya aja gimana? Karena kalau pertanyaannya jika benar ada predestinasi, jadi pertanyaannya jika benar ya. Ya, jika benar ada predestinasi, ini jadi jangan menjawab bahwa oh saya nggak percaya tentang predestinasi, itu jangan, itu kan masalah pandangan teologis pribadi. Saya lagi pengen tahu dulu jawabannya, ya. Kecuali memang benar-benar juga percaya tentang pandangannya juga predestinasi bisa gitu ya. Tapi saya mau tanya, jika benar ada predestinasi, apakah Allah berarti jahat karena memilih orang untuk diselamatkan? Kalau jawabannya siapa namanya? Maaf. Jackson. Siapa? Jackson. Yes. Jason ya, oke, silakan. Jika benar ada predestinasi, apakah Allah berarti jahat karena memilih orang untuk tidak diselamatkan? Menurut saya tidak. Tidak jahat. Nah, kenapa Allah tidak jahat padahal dalam kekekalan dia sudah menentukan orang binasa? Kalau menurut saya, karena itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Oke. Kedaulatannya. Oke. Jadi kalau seandainya Jason adalah ChatGPT, maka jawabannya adalah Allah tidak jahat karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Oke gitu ya. Nah kita coba lihat ya ChatGPT menjawabnya seperti apa ya. Ya. Pertama dia sudah mengenali pertanyaan ini sangat dalam. Ya ini salah satu hal yang menarik dari ChatGPT ya. Jadi dia mengenali persoalan dan sudah jadi bahan perdebatan besar sejak gereja mula-mula sampai sekarang. Jadi kalau tadi jawabnya susah ya emang jawabannya susah. Ya itu bukan hal yang mudah gitu ya. Bilang mari kita uraikan pelan-pelan mengapa muncul kesan Allah jahat ya gitu loh. Jika kita memandang predestinasi sebagai Allah memilih sebagian untuk selamat, sebagian binasa, maka logika muncul. Kalau begitu bukankah Allah bertanggung jawab untuk mereka yang binasa? Ini membuat orang bergumul, tapi Paulus menyinggung dalam Roma 9 ayat 14-19. Bahkan ayatnya juga dikasih. Ini salah satu hal yang menarik ya untuk memperlengkapi kita ya. Kalau begitu apakah Allah tidak adil? Sekali-sekali tidak. Jadi Alkitab pertama setuju ya, Allah tidak jahat. Ya, mantap jawabannya. Ya. Kalau lebih bagus lagi kasih ayatnya. Itu ya. Nah, kalau di sini kan dikasih ayatnya, Roma 9 ayat 14 ya. Nah, pandangan teologi. Nah, ini yang menarik. Ya. Yang menarik di dalam sini dia ternyata menjawab ada dari beberapa pandangan nih, dari Calvinis, Arminian, Katolik, Ortodoks. Masing-masing punya jawabannya ternyata dari perspektif mereka. Ya. Pertama, Calvinis ya Allah berdaulat secara penuh. Semua manusia sebenarnya sudah layak dihukum karena dosa, Roma 3 ayat 23. Bahwa ada yang diselamatkan itu murni anugerah bukan karena kelayakan. Jadi Allah tidak jahat karena tidak ada yang berhak diselamatkan. Jadi perspektif dari Calvinis, ya memang udah seharusnya manusia binasa. Justru yang harus ditekankan adalah yang seharusnya binasa, kok ada yang diselamatkan, nah gitu loh. Itu karena apa? Karena kasih anugerah. Kalau soal binasanya, menurut Calvinis,
ya memang udah selayaknya manusia binasa. Jadi ini bukan bicara tentang kejahatan Allah jahat, bukan. Ini justru bicara Allah baik. Yang seharusnya binasa ada yang diselamatkan kok, gitu loh. Ya. Nah, kalau Arminian ya, dia punya perspektif Allah tidak menentukan orang untuk binasa, tetapi memberikan manusia kebebasan untuk merespon kasih karunia. Ya, jadi perspektif Arminian gitu, ya. Predestinasi berarti Allah tahu kekekalan siapa yang akan percaya pada Kristus. Jadi predestinasi itu bicara tentang ketahuannya Allah. Ya, kalau menurut konsepnya Arminian, ya, jadi yang binasa bukan karena Allah menolak, melainkan karena manusia menolak anugerah, gitu. Kalau pandangan Katolik dan Ortodoks, ya, Allah menyiapkan keselamatan bagi semua, tapi manusia perlu bekerja sama dengan rahmat itu. Predestinasi paham sebagai Allah menetapkan tujuan yang menolak karena pilihan pribadi. Ya, jadi kesimpulannya, mau apapun pandangannya, semuanya sepakat Allah tidak jahat, cuma penjelasannya berbeda-beda. Oke ya. Nah, saya cuma mau bilang, ini udah ada jawabannya. Pertanyaannya, benarkah Calvinis pandangannya seperti itu? Ini tolong hati-hati ya, ini penekanan saya paling utama loh. Benarkah udah makin pintar, makin hebat, tanda kutip ya. Membuat apapun jawabannya kita percaya begitu saja. Itu kekhawatiran saya. Jadi biasakan kita untuk berpikir kritis dalam memakai ChatGPT. Gitu. Sehingga kita tidak boleh langsung bilang, kalau udah kayak begini nih. Ya, oh Allah tidak jahat. Ya, karena berdasarkan pandangan Calvinis, bla 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 bla. Berdasarkan pandangan Arminius, bla bla bla. Padahal waktu kita ngomong gitu aja kita udah kelihatan hebat loh. Iya enggak? Tapi kalau saudara-saudara mau jadi hamba Tuhan supaya kelihatan hebat, saudara sedang mencuri kemuliaan Tuhan loh. Kita itu waktu jawab bukan supaya kita kelihatan hebat. Kita itu waktu jawab adalah menyampaikan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Bukan kita kelihatan hebat. Oleh karena itu kita punya pertanggungjawaban untuk memastikan ini jawaban benar atau tidak. Oke ya. Jadi cara yang paling benar sesudah ini apa? Gali. Gali dulu. Saudara-saudara mau minta saya pilih yang mana nih? Yang Calvinis, yang Arminian atau Katolik Ortodok. Misalnya saya pengen mendalami. Saya pengen membuktikan benar gak sih si Calvinis atau si Arminian atau Katolik yang ngomong begitu, pilih yang mana? Yang mana? Yang mau Calvinis didalami angkat tangan? Yang mau Arminian didalami angkat tangan? Enggak ada. Yang mau Katolik Ortodok didalami angkat tangan? Wah, ini pada nggak mau dalemin itu gimana ini? Ya udah, tadi karena udah ada yang angkat tangan Calvinis, yang lain pada nggak angkat tangan, saya dalamin yang Calvinis dulu kali ya. Ya, gitu. Maka saya akan ngecek dulu jawaban ini benar atau tidak. Ya, saya akan menyampaikan, saya tidak percaya bahwa Calvinis menyampaikan begitu. Ya, coba tunjukkan ke saya sumber primer. Ini namanya teknik pertama JA. Jabaran amanat. Karena promnya harus spesifik detail. Tadi kita masih pakai prom-prom sederhana. Kasih saya ya apa itu sederhana tuh. Ya, tapi kalau udah mulai begini, udah mulai detail. Saya udah kasih contoh bahwa saya tidak percaya. Ya, coba tunjukkan ke saya sumber primer. Waktu bilang sumber primer, saya sedang menuju yang namanya F yang fokus. Karena saya mau jawabannya bukan jawaban yang nggak ada sumber primernya gitu loh. Sumber utamanya. Ya, coba tunjukkan ke saya sumber primer di mana pandangan Calvinis seperti itu. Maka dia searching the web. Lihat, ada satu teknik dia. Searching the web.
Jadi dia langsung nyari sumber primernya. Kamu meminta sumber primer pandangan Calvinis, khususnya Calvin. Ya. Berikut saya sajikan langsung dari John Calvin, Institute of Christian Religion. Dia kasih sumber primernya, dia kasih bukunya, chapternya, sectionnya. Ya. By predecision we mean the eternal decree of God by which he determined with himself. Ini adalah pernyataan eksplisit. Ya. Jadi detail sekali. Gitu. Tapi ini masalahnya bahasa Inggris, saya kagak gitu ngerti. Oke ya. Tolong terjemahkan kutipan dari kutipan tersebut, gitu aja. Dia langsung terjemahin ke bahasa Indonesianya. Ya. Dengan predestinasi yang kami maksudkan adalah ketetapan kekal Allah di mana ia telah menetapkan dalam dirinya sendiri segala sesuatu yang hendaknya terjadi atas setiap manusia. Jadi dia sudah menunjukkan sumbernya. Maka kita kalau udah lihat di sini ya, kita udah mulai lebih diyakinkan bahwa memang itulah pandangannya si Calvin. Jadi jangan langsung percaya dulu waktu disebut di awal, maksud saya gitu loh. Itu cara pakai ChatGPT yang benar. Ya, selalu mengkritisi. Gitu, selalu mengkritisi. Gitu. Bahkan ya di sini dikasih linknya nih. Ini linknya. Bahkan saya pun seringkali tidak percaya tulisan ini. Ya, saya lebih pengen ngecek langsung ke sumber yang dia rujuk nih. Ya, contoh misalnya Sabda Media atau University of Oregon. Nah, ini saya suka lihat dulu di sumber ini nih. Ini sumber yang memang benar apa tidak. Gitu. Ya, Sabda Media dulu ya. Oh, Sabda Media, bahkan ini benar-benar mengcopy benar-benar bukunya nih. Ya, terus dilihat di dokumen modify from the Christian Classic Eternal Library server dari Wheaton College. Wheaton College kita udah tahu lah. Berarti ini udah benar gitu loh. Kita bisa menghilangkan keraguan kita karena memang ini sumber yang dia maksud ini. Ya, kutipan ini bahkan kalau memang kita mau benar-benar yakin lagi kita search. Ini kan panjang nih. Ini saya ajarin cara ininya ya. Kita copy ya. Sini kita F. Ctrl F. Find. Ya. Nah, ketemu di sini nih. Berarti pandangan itu, kutipan itu benar, sumbernya primer. Bukunya si John Calvin. Jelas ya? Gitu. Nah, mungkin adik-adiknya sekarang teman-teman sebar menanya, Pak dari tadi kan waktu dilihat ternyata benar-benar semua tuh ChatGPT-nya. Ya kalau gitu kan saya gak perlu ngecek. Ya, sekali lagi ya. Ini ChatGPT 5. Memang ini versinya udah sangat-sangat pintar. Ya, kemungkinan errornya memang lebih dikit. Tapi saya merasa saya bersyukur dan beruntung saya udah menggunakan ChatGPT dari versi 3.5. Ya, di versi itu dulu banyak errornya. Karena dulu banyak errornya saya sudah terlatih segala hal tuh gak langsung percaya. Saya ngecek lagi, terus ke sumbernya. Gitu. Tapi begitu di GPT-5 memang saya terbantu. Karena apa? Karena dia lebih banyak benernya daripada salahnya. Oke ya. Tapi balik lagi ya. Lebih banyak benernya sekalipun jangan membuat kita lengah. Jangan membuat kita jadi cuek, jadi masa bodoh. Ya, walaupun dia pintar tetap cek dan recheck. Jelas ya di sini ya. Cara makainya ya. Oke. Tadi saya udah menunjukkan ya beberapa contoh ya bagaimana ChatGPT bisa kita gunakan untuk nyari. Ya, kita bisa gunakan untuk menerjemahkan. Ya. Itu adalah contoh ya. Kita bisa lakukan untuk itu. Gitu. Nah, sekarang kita coba
lebih dalam lagi. Ya. Misalnya kita sudah pakai jabaran amanat, ya. Tadi kita sudah contoh pakai fokus. Ya, nah sekarang kita coba juga gunakan format. Ya. Nah, misalnya begini. Saya mau membuat pengumuman akan, jangan membuat pengumuman deh. Saya mau membuat caption akan adanya event ya AI Roadshow 2025. Tolong buatkan untuk kaum, begitu bilang kaum muda ya. Ini kita bisa bicara referensi audiens, RA. Ya. Tolong buatkan untuk kaum muda dan kita bicara formatnya ya. Dan gaya bahasanya berikan beberapa alternatif seperti gaya bahasa serius atau fun. Jabaran amanatnya udah detail, ya. Formatnya udah dibilangin beriin alternatif, ya, bisa yang serius atau fun. Terus referensi audiensnya kaum muda, ya, gitu. Kita coba dulu ya. Alternatif 1, gaya serius dan inspirasional. AI Roadshow 2025. Ya. Masa depan teknologi ada di tanganmu. Ikuti perjalanan AI Roadshow. Jadi ini gaya bahasanya tetap dalam referensi audiens yang kaum muda. Gitu. Alternatif 2, semi casual. Kita langsung yang ketiga ya, yang fun dan anak muda banget. Yo Makassar, siap diguncang AI? Wah, ya. AI Roadshow 2025 mampir ke kotamu. Ada insight keren. Nah dia bahkan dia tahu ya di kalangan kaum muda gitu ya, pencampuran gaya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu loh. Ada insight keren, networking kece, wah itu udah gaya bahasa anak muda banget tuh. Dan vibes masa depan yang wajib kamu rasakan. Bisa lihat ya, ini saja sudah menunjukkan ada beberapa contoh gaya bahasa. Cukup jelas ya? Singkat, panci, instagramable gitu. Jadi itu contoh yang untuk menggunakan yang format gaya bahasa. Gitu. Nah, kalau begitu kita bilang referensi audiensnya kita ganti aja langsung. Ya, kita langsung akan rasakan nuansanya referensi audiens untuk kalangan pengusaha. Nah, kalau kalangan pengusaha tone-nya perlu lebih profesional. Ya, misalnya menekankan peluang bisnis, inovasi, networking. Nah, kita lihat nih contoh-contohnya ya. Gaya serius dan visioner. Artificial intelligence bukan lagi masa depan tapi realitas bisnis hari ini. Temukan wawasan strategi dan peluang kolaborasi. Langsung terasa ya bahasanya ya. Bahkan yang networking growth focus pun juga beda nih. Ajang berkumpulnya para pemimpin bisnis, inovator dan praktisi AI. Ya kan, seperti itu. Nah seringkali waktu kita lihat seperti ini ya, waduh ini kayaknya ada yang kurang cocok gitu ya. Balik lagi kita bisa edit manual. Ya jadi nggak segala hal juga, udah beneran AI itu sama sekali kita nggak bisa edit manualnya gitu. Ya, nah dia bisa sesuaiin nih dengan kita mau taruh itu di mana. Di sosial media mana? Sosial media TikTok kah, IG kah, LinkedIn kah? Ya. Saya tertarik, saya prefer misalnya gitu ya. Saya prefer yang ini nih ya. Yang
Alternatif 2. Saya prefer alternatif 2 misalnya. Berarti udah pilihan kita nih. Tolong buatkan versi langsung tembak semuanya bisa. LinkedIn, IG, TikTok. Oke, yang LinkedIn agak panjang ya. Instagram lebih pendek. Terus ada point-point word-nya. TikTok lebih singkat. Terus dia kasih petunjuk visualnya seperti apa. Oke ya. Jadi begitu kita rubah referensi audiens, begitu kita dari referensi audiens lalu kemudian mau di media apa. IG, TikTok apa, begitu langsung kita kasih pun dia juga udah langsung menyesuaikan. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Thank you. Boleh ininya ya, nama, terus jurusannya, terus sama udah tingkat berapa, semester berapa? Ya baik, perkenalkan nama saya Samuel Sondok, jurusan teologi semester 7. Oh, oke. Nah, saya ingin menanyakan mengenai cara kita prompt dalam memberikan pertanyaan terhadap ChatGPT ini tersendiri. Mungkin lebih bersifat umum, saya ingin menanyakan bahwa apakah ketika kita memberikan prompt yang lebih lengkap dan lebih panjang, itu akan menunjukkan sebuah keakuratan daripada hasil daripada ChatGPT tersebut atau AI yang lain ketika kita memberikan prompt yang lebih panjang. Dan juga apakah itu memiliki perbandingan ketika kita hanya menanyakan pertanyaan sederhana, namun ketika kita memberikan sebuah pertanyaan dengan pertanyaan lebih detail dan penjelasan lebih detail, apakah kita akan menemukan sebuah hasil yang lebih baik lagi daripada pertanyaan yang mungkin lebih sederhana. Terima kasih. Boleh tolong saya dibantu di refresh pertanyaan lebih pertanyaan sederhana atau pertanyaan yang lebih ini, maksudnya kalau kita menanyakan membuat prompt yang lebih jelas lagi, lebih rinci. Lebih jelas, lebih rinci. Iya, lebih rinci. Ya. Kalau pertanyaan sederhana, ya, maka dia jawabannya akan sangat luas. Dan seringkali jawaban yang luas itu tidak menyasar kepada apa yang kita maksudkan. Gitu. Ya, tetapi kalau pertanyaannya lebih rinci, maka ChatGPT akan lebih tahu kita itu sebenarnya maunya apa gitu. Ya. Nah, tapi yang menarik, pertanyaan rinci itu tidak harus dalam satu prompt. Ya, kita bisa habis satu prompt kemudian kita dalamin lagi gitu. Ya, jadi kita bisa pakai satu cara, kita bikin pertanyaan rinci panjang, ya, atau kita bikin pertanyaan terus kemudian sesudah dijawab tanya lagi itu bisa. Gitu. Ya, jadi kita bisa memulai dengan pertanyaan sederhana yang hasilnya akan sangat luas. Gitu. Misalnya kalau misalnya contoh ya, saya misalnya siapa proklamator? Nah, proklamator adalah orang memproklamasikan kemerdekaan. Kalau di konteks Indonesia, ini karena kepintarannya ChatGPT loh. Dia bisa langsung merefer kalau di konteks Indonesia. Tapi kalau dia tidak terlalu pinter, ya, dia tidak akan merelatekan ke konteks Indonesia. Dia cuma cukup jawab yang di atas doang. Kenapa? Karena pertanyaannya sederhana. Begitu. Nah, tapi ChatGPT karena dia sudah dilatih, ya, waktu ditanya siapa proklamator, dia bahkan mendetek yang nanya ini pakai bahasa Indonesia. Maka kemungkinan besar si penanya akan menanya proklamator itu dalam konteks
Indonesia. Karena pertanyaannya pakai bahasa Indonesia. Maka dia langsung begitu, kalau di konteks Indonesia disebut merujuk kepada dua orang ini, gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata yang kita mau tanya bukan Indonesia kan salah. Saya bilang, oh bukan. Yang saya maksud proklamator Amerika. Baru dia akan jawab proklamator Amerika itu siapa tokoh utamanya, ada Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin gitu. Karena pertanyaan yang pertama masih sangat sederhana, membuat jawabannya ternyata mungkin tidak sesuai yang kita inginkan, padahal dari awal kita maunya proklamator Amerika. Ya, tapi dia menduga-duga yang kita tanya proklamator Indonesia karena pertanyaannya pakai bahasa Indonesia. Cukup jelas ya? Gitu. Jadi kalau bisa lebih detail lebih bagus karena akan lebih sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Oke, itu. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Yang lain ada yang mau nanya? Yes, silakan sebelahnya. Kayak saya perlu maju ya, soalnya speakernya kayaknya kurang. Ya baik, sebelum saya memulai pertanyaan, izinkan saya memperkenalkan nama. Nama saya Konstantinus Tutubun. Saya di STT Javen mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa tahun ketiga, angkatan 2023, semester 5. Baik, di sini pertanyaan saya, bagaimana jika kita memulai percakapan dengan GPT menggunakan prompt berbahasa lain atau berbahasa Inggris? Apakah ketika kita sudah panjang lebar berbicara atau menggunakan ChatGPT, terus kita memasukkan misalnya contoh prompt yang tadi dengan bahasa Inggris, apakah yang akan keluar adalah proklamator dari Amerika atau yang berbahasa Inggris, misalnya dari Inggris, atau tetap yang keluar bahasa Indonesia, gitu. Proklamator Indonesia. Terima kasih. Ya pertama ChatGPT. Gitu. Kalau kita biasanya pakai tanya bahasa Inggris, maka ketika kita pertama-tama tapi dia mengakumulasi sebenarnya. Gitu. Dia akan mengakumulasi dan akan menebak, menduga yang kita inginkan apa. Makanya balik lagi ya, AI itu ada unsur yang namanya dugaan. Jadi di dalam engine-nya dia, di dalam mesinnya dia, cara berpikirnya dia, dugaan itu adalah fitur. Sebuah fitur yang memang diberikan, tapi sekaligus bisa jadi backfire. Yang disebut dugaan itu, karena bisa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Ya, nah memang kalau mesinnya makin pintar, dugaannya makin sering benar. Ya, tetapi balik lagi, ya namanya dugaan. Gitu. Ya, misalnya begini deh ya, saya apa istri saya misalnya. Gitu ya. Gitu loh. Misalnya ada hal-hal yang kadang-kadang misalnya saya waktu lagi makan terus tiba-tiba misalnya ada siapa gitu ya. Terus tiba-tiba saya mandang sama istri saya nih, gitu. Terus tiba-tiba istri saya tahu yang saya maksud gitu. Ya. Nah, itu kan namanya dugaan. Tapi dugaannya itu sejauh mana? Ya sejauh kedekatan saya sama istri saya kan. Kalau dekat ya begitu kita ngelihat begitu aja kita udah tahu nih. Gitu. Dugaannya lebih benar. Nah, ChatGPT semacam itu juga. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya di tengah kita mau rubah ya bisa. Artinya tetap instruksi detail itu akan jadi pemenang. Melampaui konteks. Ya. Gitu. Misalnya tadi contoh lah. Karena dari tadi saya pakai bahasa Indonesia, dia akan jawabnya Indonesia konteksnya. Tapi begitu saya perjelas instruksinya Amerika, langsung dia berubah jawabannya pakai yang Amerika. Gitu. Itu yang terjadi. Ya, jadi kita bisa nggak ngerubah di tengah-tengah bisa dengan mendetailkan instruksinya, kira-kira gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Cukup jelas ya. Oh, Pak Bambang mau nambahin tuh. Silakan. Itu ada.
Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Kelvin itu begitu ya, teorinya seperti ini. Tapi kalau kita mau praktek juga sebagai rohaniwan, seperti saya juga lakukan ya. Kalau kita terus bersikap kritis, maka dia akan tahu ini orangnya kritis gitu ya. Sehingga pada waktu kemudian kita meminta segala pendapatnya tentang apa yang kita akan tanyakan, maka dengan sendirinya dia akan memberikan kepada kita detail-detail di mana satu buku ataupun satu artikel bersama sumbernya itu disebutkan sama dia. Jadi oleh karena itu kalau kita terus memakai dengan smart gitu ya, jadi dia akan tahu, memang tadi dikatakan sejarah yang sebelumnya ya Pak ya. Nah jadi seperti kalau misalnya saya meminta sesuatu, maka dia akan menjawab. Tapi pada waktu menjawab pada saya, dia sudah memberikan pada saya referensinya. Artikelnya di sini, kemudian bukunya di sini, kemudian penerbitnya siapa, kemudian namanya siapa, begitu. Jadi dia akan memberikan semuanya ini. Lalu yang kedua, jangan segan-segan untuk berpikir kritis, berdialog, begitu ya. Sampai kemudian kita itu benar-benar memberikan kepada dia apa yang kita inginkan. Nah disitulah titik awal dia akan memberikan kepada kita jawaban yang lebih baik di kemudian hari. Itu. Thank you Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke silakan. Ya baik, di sini saya mau ingin bertanya. Sebelumnya saya izin perkenalan. Perkenalkan nama saya Saltonaso. Saya maba sambil prodi PAK Pendidikan Agama Kristen. Yang di sini yang saya ingin mempertanyakan adalah apakah AI menggantikan pekerjaan atau tugas-tugas yang sering manusia lakukan untuk mengerjakan tugas tertentu, atau justru memberikan peluang baru untuk kita? Terima kasih. Wow, ini pertanyaannya dalam sekali nih, filosofi nih, ya keren. Bagus sih Pak Maba, udah pemikirannya udah dalam nih Pak Robin. Ya, pertanyaannya dua-duanya, jawabannya dua-duanya. Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? Jawabannya iya bisa. Tapi apakah AI bisa memberikan peluang bagi manusia untuk pekerjaan yang baru? Jawabannya iya juga. Gitu. Ya. Saya mau kasih sejarah ya. Sejarah teknologi mesin jahit. Dulu orang untuk menjahit itu manual. Ya. Waktu dia menjahit manual, kita bayangkan ya, untuk jadi satu baju nih, itu harga pembuatan baju itu adalah setara 1 UMR sebulan. Saya nggak tahu Makassar UMR berapa ya? 3 juta, 4 juta? 3,8 juta ya. Bayangkan pada masa dulu, untuk membuat satu baju harganya 3,8 juta. Kenapa? Karena yang buat manusia, ngejahit, dan ngejahit itu susah sekali. Oke. Lalu kemudian ditemukanlah mesin jahit. Ketika mesin jahit dibuat, satu mesin jahit itu setara 10 penjahit manual. Yang terjadi apa? 10 penjahit manual terganti gak sama mesin? Ya terganti. Ya. Jadi kalau ditanya apakah teknologi bisa menggantikan manusia? Nggak usah AI. Dari zaman bagi mesin jahit aja udah menggantikan manusia. Tapi apakah kemudian teknologi itu menghasilkan peluang baru? Ya. Peluangnya apa? Tukang jahit yang pakai mesin jahit. Ya sih. Penjahit manualnya pekerjaannya hilang. Tapi penjahit yang pakai mesin jahit pekerjaannya ada. Ya tapi Pak, kan dari yang tadinya dari 10, cuman ada 1 dong yang jadi penjahit pakai mesin jahit. Sisanya yang 9 kan tetap hilang, betul gak? Kenyataannya enggak. Kenyataannya
Begitu ada mesin jahit, orang justru pengen bikin baju makin banyak. Sehingga akibatnya harga baju malah makin murah, sehingga fungsi baju tidak jadi fungsional saja. Dulu karena mahal, maka baju itu fungsional, yaitu apa? Menutupi tubuh. Tapi karena sudah semakin murah dan makin banyak baju yang bisa dibuat, maka fungsi baju bergeser menjadi kreativitas, kemudian menjadi cara mencerminkan diri. Coba lihat sekarang industri fashion, berkembangnya luar biasa sekali kan. Tidak ada industri fashion kayak sekarang kalau mesin jahit tidak dibuat. Artinya peluang terjadi gak? Terjadi. Jadi yang akan kehilangan itu siapa? Yang akan kehilangan adalah orang-orang yang tetap pengen konvensional. Yang tetap mau konvensional, ya udah hilang. Bukannya benar hilang 100% ya, hari ini tetap ada loh orang yang konvensional ngejahit. Bukannya nggak ada. Tetapi jumlahnya sudah sangat sedikit. Ya, lebih banyak dibutuhkan yang penjahit pakai mesin jahit. Jelas ya? Jadi dua-duanya terjawab ya. Oke, sebelumnya itu saya mau lanjut lagi ya. Saya mau lanjut lagi sebelum kita pertanyaan lebih lanjut, saya mau lanjut lagi demo ya. Sekarang saya mau menunjukkan fitur tambahan sekarang. Ya. Fitur tambah plus di sini nih. Ya, jadi kita bisa menggunakan add files ya. Add files atau more. Ya. Contoh. Misalnya saya pernah bikin paper atau saya pernah bikin materi khotbah. Oke ya. Saya pernah bikin paper atau bikin materi khotbah. Ini saya bikin materi khotbah. Saya punya paper, saya pernah nulis jurnal tentang penggunaan AI buat sekolahan ya. Saya pilih di sini plus add photo all file. Oke ya. Lalu saya pilih nama filenya. Sebagai contoh ini saya pilih nama file saya, ini adalah paper buatan saya yang potensi teknologi kecerdasan buatan untuk membantu permasalahan sekolah ya. Saya bisa begini loh ya. Waktu itu saya ingat loh, saya pernah interview dari Majelis Pendidikan Kristen MPK, cuman saya lupa namanya dia siapa. Dan saya tahu saya pernah tulis di dalam paper saya. Daripada kita buka filenya terus kemudian cari satu persatu kan kelamaan ya. Ya, saya bisa upload file tadi kemudian saya tanya. Siapa yang diinterview? Dia baca dokumen, dia langsung baca. Wawancara dilakukan Majelis Pendidikan Kristen MPK yang diwakili oleh Ibu Marisi dan Bapak Markus. Enak gak? Bayangkan ya, kalau kita udah punya 52 materi khotbah setahun. Atau Bapak Ibu yang udah pendeta senior udah sampai belasan tahun punya materi khotbah semuanya. Ya, akan enak sekali untuk bisa punya seperti ini. Gitu. Dan bahkan misalnya kalau kita ingat ya di dalam paper ini sebenarnya apa permasalahan sekolah Kristen sih? Gitu ya, tolong rangkumkan ya. Karena saya pernah menulis ya gitu, tapi kan daripada saya baca satu-satu lagi, ya kan? Saya minta tolong rangkumkan apa permasalahan sekolah Kristen dari hasil wawancara tersebut. Masalah keuangan, berkurangnya jumlah murid yang mendaftar, persaingan dengan sekolah lain, kalah bersaing dengan sekolah swasta, masalah sumber daya manusia, guru, pengelola, masalah infrastruktur, masalah identitas nilai. Dan ini semua ada di file yang saya udah buat. Ya, ini adalah salah satu contoh ya fitur dari ChatGPT yang juga sangat powerful untuk membantu kita. Gitu. Ya. Bahkan kita bisa juga misalnya ini kan materi buatan saya. Oke ya. Tapi sekarang saya mau mempresentasikan slide-nya.
Balik lagi, kalau saya seorang IT yang memang ahli bikin slide, gitu ya, maka saya akan prefer buat IT secara manual. Tapi kan nggak semua orang seperti saya. Ya. Yang penting kan pokok pemikirannya tuh ada di udah buatan saya. Ini kan papernya saya. Maka saya bisa berhak untuk kemudian bantuin bikin slide-nya. Ya. Ya, tolong buatkan slide berjumlah slide presentasi. Ya, berjumlah ini pembatasan ya, fokus ya. Jadi kan ini kita lagi bikin jabaran amanat ya. Instruksinya slide presentasi. Fokus berjumlah 10 slide saja, 10 halaman saja. Ya. Berisikan gayanya. Kita mau bentuknya poin-poin atau kita mau bentuknya poin-poin tapi udah ada penjelasan detail. Nah, seringkali dalam membentuk slide ya, ada pendekatannya karena memang ini slide yang saya mau presentasikan, maka slide tersebut saya utamakan poin-poin supaya materinya ada di omongan saya. Tapi bisa juga saya berada dalam kondisi saya pengen slide ini saya pengen bagikan. Saya pengen bagikan dan supaya orang-orang bisa baca sendiri. Maka slide itu perlu penjelasan detail. Bisa seperti itu. Ya. Nah, dalam kasus ini saya mau berisikan poin utama dan penjelasan detailnya supaya pembaca karena target audiensnya akan membaca sendiri dari slide tersebut. Makanya saya bilang saya minta detail. Nanti akan kita lihat hasilnya beda kalau hanya poin-poin saja. Gitu. Nah, kalau gini dia butuh waktu ya. Nah, silakan unduh file di sini. PPTX udah jadi. Ya. Kita tinggal buka PPTX ya. Permasalahan sekolah Kristen Indonesia, ringkasan dari wawancara dengan MPK. Latar belakang, sekolah Kristen tantangan serius. Menurut MPK ada 3.000 sekolah Kristen berpotensi tutup. Ini 3.000 deh saya nulis di materi paper saya, di jurnal saya itu. Ya. Wawancara dengan MPK, ya. Masalah keuangan, pemasukan, persaingan dengan sekolah lain, masalah guru, masalah infrastruktur, masalah kualitas, masalah identitas, implikasi, kesimpulan. Oke. Ya. Tapi karena saya yang buat paper, saya nggak puas. Karena saya tahu paper saya urusannya bukan cuma soal permasalahan sekolah Kristen. Paper saya ngasih latar belakang. Saya kasih latar belakang, saya kasih tahu teknologi AI. Artinya yang dibuat ini karena masih mereferensi dari, masih membatasi skopnya dari pertanyaan ini loh. Karena masih dia berdasarkan pertanyaan ini dia pikir slide-nya didasarkan hanya ini saja. Bukan dari keseluruhan paper saya. Paham ya? Balik lagi dia kan menduga. Tapi kan dugaan dia belum tentu seperti apa yang ada dalam pikiran saya. Padahal waktu saya bikin ini, ya perintah ini, saya maunya mencerminkan seluruh isi paper saya. Bukan berdasarkan pertanyaan sebelumnya. Ini sebenarnya ini contoh relate ya dengan pertanyaan yang tadi yang dari semester 5 ya. Adik dari semester 5 tadi sampaikan. Gitu. Kalau kita nggak terlalu detail, bahkan dia jawabnya bisa tidak sesuai dengan harapan, maka saya akan minta perbaiki. Ya kan? Tolong perbaiki. Karena yang saya maksud ya isi slide presentasinya harus mencerminkan seluruh
aspek dari file yang saya upload tersebut. Di mana ada latar belakang, sejarah AI, dan sebagainya. Nah, ini satu yang menarik nih ya. Ini jarang orang pakai di ChatGPT. Ini saya kasih tips buat ini ya. Saya kasih tips. Ya, ini tolong nih benar-benar sangat dipegang, dipahami ya. Saya mau tahu ChatGPT ngerti gak maksud saya? Ini penting loh. Ya. Apakah kamu paham yang saya maksud sebelum membuat filenya? Jadi jangan langsung buat sebelum membuat slide presentasinya. Soalnya saya ingin meyakinkan, saya ingin memastikan dulu ChatGPT ngerti gak maunya saya. Ya, ini tips yang jarang orang pakai ChatGPT, ya. Ya, saya paham. Jadi bukan hanya rangkuman permasalahan, tapi isi saya harus mencari keseluruhan isi file. Keseluruhan isi file langsung dia poin-poinnya tuh. Latar belakang, sejarah, keraguan resiko, dasar teologis. Nah, begitu saya lihat ini yang saya maksud. Karena ini isi paper saya. Gitu loh. Ya, dengan begitu 10 slide akan bersifat komprehensif seperti miniatur paper. Dia bisa bilang tuh. Seperti miniatur paper. Ini kan yang saya mau. Ya. Gitu. Terus tapi dia sebelum buat dia ada detail nih, karena dia juga ada masih belum dia paham nih dari instruksi saya. Karena instruksi saya kurang detail. Sekali lagi, ini nih baru terjadi di ChatGPT 5. Ya, dulu waktu saya masih pakai ChatGPT 3.4, 4 belum sampai secanggih ini. Ya, pertanyaanku, apakah kamu ingin setiap slide hanya berupa poin ringkas atau poin penjelasan detail? Ya, saya mau dengan poin plus penjelasan detail. Buatkan sekarang. Tolong ini penting ya, karena besok kita akan lebih gila lagi pakai ChatGPT, karena kita akan main picture. Bagaimana ngegambar pakai ketikan. Ya, itu besok tuh ya. Teaser. Ya besok bukan cuma tulis-tulisan doang nih, akan lebih heboh lagi ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, cuman lihat ya, dia masih ada kendala-kendala soal format ya, masih begini-gini tuh, masih jelek ya, ngelapas gini-gini. Tapi oke lah, kita lihat secara isinya dulu ya. Udah beda kan slide-nya? Filenya sama gak? Sama filenya. Maksudnya sumber filenya, kan sama-sama dari paper saya. Tapi outputnya bisa sangat berbeda. Yang satu hanya pada permasalahan sekolah Kristen, yang satu benar-benar keseluruhan isi paper. Ya, perkembangan dunia digital makin pesat, ya McKinsey menempatkan generatif AI, dia bakalan tahu ya beberapa sumber utama yang menjadi kunci. Gitu loh. Jadi latar belakang ini menyoroti gitu ya. Terus sejarah perkembangan AI, tahun-tahunnya dia masukin. Ya, terus apa yang jadi keraguan? Ya. Terus dasar teologisnya apa? Ya jadi persis seperti paper saya. Gitu. AI itu adalah mandat budaya dan seterusnya gitu ya. Terus baru permasalahan sekolah Kristennya yang hasil wawancara. Ya. Terus bahkan kemudian saya bikin analisis masalah pakai Porter Value Chain. Jadi saya combine pakai ilmu manajemen ya. Pakai Porter Value Chain, Michael Porter punya. Jadi saya mappingkan dengan kerangka value chain ya. Terus solusi inovatifnya apa? Ya, bagaimana AI bisa membantu untuk guru ya, operational ya, dan pakai agentic AI dan kesimpulannya. Nah, ini baru seperti yang saya harapkan gitu. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa ternyata file yang sama pun, sumbernya sama pun, instruksinya berbeda, ya hasilnya beda. Kita selalu ingat ya, input, proses, output. Gitu. Kalau output
outputnya yang mau kita harapkan itu sangat tergantung input dan proses. Gitu. Ya. Dalam hal ini inputnya satu. Ya, inputnya adalah file saya, file paper saya. Tapi prosesnya itu yang berbeda-beda karena sesuai dengan instruksinya, ternyata kalau instruksinya A, hasilnya A. Instruksinya B, hasilnya B. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Yes, silakan. Adik kita yang masih maba ini luar biasa ini. Saya kasih dia biar suaranya bisa terdengar. Baik, di sini saya mau bertanya juga yang kedua kalinya, bagaimana AI bisa mengetahui isi pikiran kita atau apa yang kita maksudkan? Waduh, ini udah satu step lagi nih ya. Jawabannya sama seperti saya berkomunikasi dengan kamu. Ya, bagaimana saya tahu apa yang kamu inginkan? Tentunya adalah kamu harus ngasih tahu apa yang kamu inginkan ke saya. Gitu. Saya akan tahu kamu lapar. Udah mau jam 12. Mau makan. Ya kan? Saya baru akan tahu kalau kamu ngomong. Gitu loh. Tapi bisa juga sebelum kamu ngomong saya udah menduga. Udah jam 12 kayaknya lapar nih orang nih. Ya kan? Kayaknya dia mau makan. Maka saya duga nih. Ya, belum ngomong saya udah bilang. Lapar ya. Mau makan ya. Tapi bisa jadi dugaan saya salah loh. Ya, bisa jadi. Oh saya lapar tapi saya gak mau makan karena hari ini saya puasa. Bisa gak? Jadi AI memang bisa menduga. Tapi dugaannya bisa salah kalau tidak dikasih tahu. Jadi cara AI dapat tahunya adalah apa? Karena instruksi saya detail. Kenapa tadi AI bisa duga? Karena pertanyaan kamu tadi saya mengerti pertanyaan kamu. Ya, kenapa AI bisa menduganya seperti ini? Ya, karena dia membaca dari perintah saya ini. Ya, dia baca perintahnya. Karena saya maksud isi saya harus mencerminkan seluruh aspek dari file yang saya upload. Dari sini dia menganalisis. Apa yang dimaksud mencerminkan dari seluruh file? Dia analisis dan dia sebut namanya bersifat komprehensif seperti miniatur paper. Karena yang saya upload adalah paper. Itu cara dia. Jadi dia sebenarnya mengetahui dengan cara menduga. Tapi dugaannya akan semakin akurat kalau kita kasih instruksinya lebih akurat. Kenapa dugaan yang awal salah? Kenapa dugaan yang awal salah? Karena instruksi saya cuma begini doang. Sorry nih. Yang ini. Tolong buatkan slide berisi jumlah 10 halaman, berisi poin-poin utama dan penjelasan detailnya. Cuman buatkan slide. Buatkan slide up, ini slide apa? Saya kasih tahu. Dia pikir slide-nya adalah slide pertanyaan sebelumnya. Ya, setelah saya mengasih tahu lebih detail, baru akhirnya dia lebih memahami yang saya maksudkan. Jelas ya? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Ya, good. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yes, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Yes. Sebelum saya bertanya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Petra Eklesia. Saya angkatan 25 dari Prodi Teologi Kristen. Yes. Nah, dari pertanyaan kakak dan teman-teman tadi, kan ini membahas soal ChatGPT. Nah, saya ingin bertanya bagaimana peran ChatGPT bagi secara teologi ya begitu Pak. Jadi bagaimana kita sebagai calon pelayan Tuhan ke depannya untuk memanfaatkan ChatGPT ini agar bisa bermanfaat bagi kita sekaligus bisa menjadi sarana penyampaian bagi atau menjadi referensi bagi kita ke depannya Pak, begitu. Oke, thank you sekali ya pertanyaannya. Pertanyaan pendalaman ya. Ya bagaimana ChatGPT bisa pakai ya. Pertama ya tentunya
kita perlu memahami ChatGPT itu bisa apa. Ya. Jadi itu kan terjadi untuk segala macam tools, teknologi, semua seperti itu. Zoom untuk video conference bisa apa? YouTube bisa apa? Instagram bisa apa? Google bisa apa? Dari sana, dengan kita memahami kemampuannya, maka kemudian kita bisa melihat peluang, potensi opportunity apa yang bisa kita terapkan untuk pelayanan kita. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita bicara tentang video conference, online video conference, oh berarti saya bisa melakukan pertemuan secara online jika saya terkendala untuk bisa bertemu secara onsite. Misalnya nih, habis event ini, mungkin teman-teman adik-adik semua pengen bikin event lebih dalam lagi. Tapi kan mungkin saya nggak mungkin lagi pergi terbang ke Makassar. Ya kan? Jadi ya sudah, bisa nggak dibikinnya ketemu onsite misalnya gitu. Online. Nah, Zoom bisa online. Karena kita tahu kemampuan Zoom. Oke ya. Nah, ChatGPT juga akan sama waktu kita bicara seperti itu. ChatGPT bisa apa untuk pelayanan? Ya maka kita perlu memahami yang tadi saya sampaikan ada 4 fitur utama. Fitur bahasa dan komunikasi, ya, fitur pengelolaan pengetahuan, organization, knowledge and organization, terus fitur creativity and analysis, dan terakhir fitur advance dan automation. Gitu loh. Dari fitur itu kemudian kita bisa melihat, oh inilah yang bisa kita lakukan. Ya contoh, saya ingin melakukan pengajaran tentang pemuritan. Ya, di pemuritan itu ada buku apa saja sih yang menjelaskan tentang pemuritan? Ya, nanti saya pengen baca bukunya. Nah, kita bisa tanya ChatGPT. Misalnya, ya langsung ya. Supaya nggak nyampur, misalnya saya bisa bikin chat yang baru ya, new chat. Bisa di sini ya new chat ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu pembicaraan yang segar, yang nggak berlanjut dari konteks ini gitu. Kita udah di new chat, kita bisa tanya ya. Berikan saya 10 daftar buku yang terkenal terkait dengan pemuritan. Nah, banyak tuh ya. Nah, ini nama-nama hebat nih. Ada Robert E. Coleman, Master Plan of Evangelism. Ya, ada Greg Ogden. Ya, macam-macam nih. Francis Chan, ya. Itu beberapa nama. Ini Peter Scazzero, ini beberapa nama yang saya tahu ya. Nah, terus tapi bisa gak? Saya mau dalamin lagi nih. Enggak cuma buku, saya mau pemuritannya di dalam dunia kerja. Karena saya mau nanti saya akan bisa sharingkan kepada para pengusaha di dunia marketplace. Mereka tuh masih tetap bisa melakukan pemuritan loh. Ya, saya ingin spesifik buku pemuritan yang di dunia kerja marketplace. Dia searching the web, lihat. Tadi ada kata-kata searching the web. Dia nyari langsung. Wah, ini nama-nama keren nih ya. Nah ini Timothy Keller bagus nih, Every Good Endeavor, Connecting Your Work to God's Work. Nah ini saya udah punya nih ini. Ya, jadi ada nama-nama bagus. Nah ini juga Sherman ya, Sherman juga terkenal sekali, Kingdom Callings, Vocational Stewardship for the Common Good. Ya, nah ini contoh-contoh buku-buku ya yang udah disediakan. Nah, jadi kita bisa ambil dari buku ini. Gitu. Ini contoh bagaimana ChatGPT bisa bantu pelayanan kita. Untuk kita nanti misalnya kita mau mengajar kepada para kalangan pengusaha tentang marketplace, ya mungkin di kita karena kita selama ini full time hamba Tuhan, ya dari lulus saja hamba Tuhan kita mungkin nggak tahu nih pergumulan apa di dunia marketplace, ya para pengusaha itu, ya jadi dari sini kita baca nanti kemudian kita bisa dalami, ya. Gitu. Memang saya sangat menyarankan kalau dari sini buku habis itu dibaca itu adalah jalan yang paling baik. Tapi balik lagi bisa nggak kita ambil shortcut? Ya, karena misalnya waktu kita terbatas, gitu. Menurut saya dalam kasus-kasus tertentu boleh.
Ya, jadi sekali lagi saya nggak menyarankan selalu dilakukan gitu. Kita perlu baca bukunya ya. Tapi kalau dalam kondisi kita terbatas gitu ya, dan mesti buru-buru daripada nggak ada sama sekali gitu ya, misalnya gitu ya. Nah kita bisa, bahkan kita dalemin dari sini. Tolong berikan summary-nya dari buku Tim Keller nomor 2 di atas. Nah, langsung dia berikan ringkasannya nih. Ya, tujuan buku ya. Pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah melainkan sebuah panggilan. Ini saya pikir ini satu kata yang sangat penting sekali. Ya, orang itu mesti melihat sesuatu itu sebagai calling, panggilan. Ya, terus kemudian dia ada struktur utama ya. Buku ini bagi jadi 3 bagian besar. Pekerjaan sebagai rencana Allah. Ya, pekerjaan itu adalah rencana Allah. Pekerjaan dalam perspektif kejatuhan. Terus pekerjaan dalam perspektif penebusan. Ini keren sekali ya, karena ini 3 ini menunjukkan ini ya gambaran besar meta narasi dari Alkitab ya, kejadian, kejatuhan dan penebusan. Gitu. Jadi ini cara Tim Keller dalam membuka buku ini ya. Gitu. Itu bagus sekali ini buku. Nah, itu contoh, dari sini kita kemudian bisa dapat ide, dapat ide. Kan apa sih yang mesti dibahas tentang itu gitu. Tapi kalau bisa baca bukunya, ada hal yang kita nggak bisa dapat cuman dari sini saja. Waktu kita baca buku, kita itu bisa menyelami cara berpikir bagaimana kok bisa akhirnya itu muncul pemikiran itu gitu. Ya, jadi saya juga tetap walaupun AI bisa memberikan shortcut cepat ya, tapi tolong lakukan itu dengan bijaksana. Ya, jangan selalu sering-seringnya begini gitu. Ya, usahakan tetap baca buku. Itu kalau soal baca buku nih saya belajar banyak Pak Bambang, luar biasa nih. Saya setiap kali dijejelin buku sama beliau. Kalau kita ketemu dikasih buku gitu, kasih buku, wah luar biasa sekali. Ya, oke, cukup jawab ya. Ya itu salah satu contoh ya. Sekali lagi banyak sekali nanti penggunaan ChatGPT untuk apa aja banyak sekali. Ya nanti besok akan ada contoh-contoh lain lagi. Ya. Oke, waktu saya tinggal 5 menit. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Wah, oke. Karena waktu tinggal 5 menit, 1 langsung saya tutup aja ya. Jadi ini tadi ada 1, 2, 3, 4. Oh berarti kalau gitu langsung sesi pertanyaan aja ya? Ya, berarti langsung sesi pertanyaan, nanti yang jawab sekalian Pak Bambang ya. Tapi kayaknya mesti langsung dibatasin nih karena banyak nih ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Ada 7 dulu ya, nanti moga-moga ya. Sampai jam 12. Kalau belum sampai jam 12 kita ini lagi. Silakan. Ya Pak. Baik, saya sambil di sini aja pakai ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Marcelino, mahasiswa angkatan 2022 semester 7. Pertanyaan saya adalah mungkin lebih ke umum Pak. Kita membahas tentang ChatGPT dan kita tadi sudah membahas juga bahwa untuk setiap jawaban yang diberikan oleh ChatGPT itu kita harus bijak dalam melihat apakah ini benar atau tidak. Nah, saya penasaran Pak, apalagi kita tentang teologi. Saya iseng tadi tanya ChatGPT, apakah kamu percaya Yesus? Tapi ChatGPT bilang, saya bukan manusia, saya adalah fitur yang tentunya sudah dirancang. Nah, saya penasaran, misalnya kalau ChatGPT memberikan suatu jawaban yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi jawaban sebenarnya, saya penasaran kenapa itu bisa terjadi. Dan apakah tidak ada semacam seperti seleksi dari fitur ChatGPT ini untuk jawaban-jawaban yang disampaikan? Karena kalau ini tidak ada, apalagi mungkin orang-orang yang baru menggunakan fitur ini dan tentunya tidak bijak, ini bisa saja menyesatkan Pak tentunya. Bukan hanya dalam bidang teologi tapi di ilmu-ilmu pengetahuan lainnya juga pasti akan memberikan sebuah pandangan yang salah. Nah, itu bagaimana Bapak? Terima kasih. Oke. Ya, yang pertama terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya ChatGPT itu sudah ada beberapa
teman-teman kita yang berusaha supaya kita itu tidak terjebak dengan yang salah. Misalnya sabda seperti Alkitab GPT. Nah kemungkinan kalau kita melihat di ChatGPT itu Alkitab GPT, kita masuk ke sana, kita mengajukan pertanyaan, itu sumbernya kebanyakan adalah dari kaum Injili. Tapi kalau saudara juga misalnya masuk ChatGPT 5.0 itu yang sekarang ini ada, kalau berlangganan, maka di situ ada namanya Reform Theologian. Jadi saudara bisa masuk ke sana, kemudian mengajukan pertanyaan, itu bahannya semua dari Reform. Itu sudah mulai aman karena ada beberapa teman kita yang sudah mengupayakan supaya bahan-bahan yang sejalan dengan dogma Injili atau Reform, itu sudah ada teman-teman kita yang mengkompilasi bahan-bahan di situ, supaya kalau ada pertanyaan apapun jawabannya adalah dari kalangan Injili gitu. Artikel maupun bukunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya tadi pertanyaannya bagus. Jadi begini, sebetulnya saya itu rindu setiap gereja itu punya dua literasi. Literasi memang spiritual, itu harus dijalankan, supaya jemaat ini bisa, kalau misalnya mereka itu menghadapi angin-angin pengajaran yang berbeda, itu mereka tetap kuat di dalam doktrinal. Tapi sekarang ini yang saya itu sudah sering utarakan waktu itu juga termasuk di persidangan PGTI. Gereja-gereja itu sekarang harus melakukan literasi digital, literasi AI ini. Kenapa? Karena sekarang ini semua itu kita sudah masuk di dalamnya. Nah, jemaat itu akan lebih mudah tersesat di situ. Nah, kalau gereja tidak melakukan seperti ini, gereja itu kemudian jemaatnya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, saya ambil contoh ya. Saya itu pergi ke rumah adik ya, sama adik ipar di sana, lalu anaknya itu kepingin main sama saya, misalnya gitu. Nah, kemudian karena dia kepingin cepat-cepat, kan ada PR, pulang sekolah ada PR dari sekolah. Nah, dia masuk kamar kemudian sebentar lagi udah keluar dan PR-nya selesai. Ternyata apa? Ternyata diketahui soal-soal itu sama dia difoto, masukkan ChatGPT, ada jawaban langsung jadi jawab. Gitu loh. Ya kan? Langsung. Nah, itu lebih pinter. Ya, makanya Pak Samuel ini nanti kalau sudah punya anak itu lebih pintar dari bapaknya gitu pasti. Karena mereka menggunakannya sehari-hari. Nah, cuma kalau mereka menggunakan itu tidak dengan wisdom yang baik, tidak pernah gereja itu memberikan literasi yang baik, maka ini akan celaka. Karena semua sekarang di antara kita itu sudah tidak mungkin. Bisnis sudah pasti akan masuk. Di situ sudah pakai AI. Apapun yang kita lakukan sudah termasuk itu ada AI, gitu ya. Makanya kemarin saya itu mendengar di radio kaget. Sekarang sudah ada mereka itu mencari bagaimana kemudian bahan dari mana dan sebagainya dalam zaman AI yang seperti ini. Tiba-tiba orang itu dimasukkan DPO, tanggal lahirnya sekian, nomor KTP-nya sekian, nama ibu kandungnya sekian, anaknya, istrinya nama siapa, anaknya berapa orang, dan fotonya juga. Padahal itu orang baik, tapi dimasukkan sebagai DPO. Siapa yang bisa membunuh orang itu dapat sekian 100 juta. Bayangkan, itu bahaya enggak? Bahaya sekali. Nah, saudara, kita lihat di dalam perkembangan seperti ini, kita sebagai rohaniwan, dan calon rohaniwan, tentunya kita harus belajar tentang, di samping di sini kita belajar tentang teologi, tentang spiritualitas, bagaimana kita belajar tentang filsafat dan sebagainya, tapi kita perlu mempelajari tentang hal ini. Karena kalau tidak, ini tidak bisa kembali lagi dan ini akan berkembang secara luar biasa. Ya, demikian Pak. Oke, saya cuma pengen mendemokan saja yang dimaksud sama Pak Bambang tadi itu ya. Jadi di ChatGPT ini ada fitur di sebelah sini nih, yang tanda kotak 4 ini GPTs. Ya. Nah, GPTs ini kita bisa search, itu yang tadi yang kamu maksudkan tadi udah di filter dulu, berarti dia sudah bikin parameter-parameternya gitu. Nah, salah satu contoh yang sudah melakukan itu adalah dari Sabda ya. Dari Sabda, ILSA, dia itu bikin namanya Alkitab GPT. Gitu ya. Salah ketik. Nah, ada Alkitab GPT AI Bible ini. Jadi kalau kita pilih ini, kita klik ya. Lalu kita start chat. Maka kita ngechatnya ini sudah di dalam settingan yang sudah dilakukan oleh Sabda.
Gitu. Maka pertanyaan yang dijawab di sini ya akan menjawab itu gitu. Ya, coba ya kita tanya ya, siapa itu Yesus ya? Ya, anak Allah juru selamat dunia ya. Gitu. Jadi dia udah langsung state. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tanya di umum, ya bukan ke Alkitab GPT, kita tanya ke umum, dia akan memikirkan yang nanya ini bisa jadi orang Islam, orang Buddha, orang Hindu gitu loh. Maka pertanyaan dia nggak langsung bilang anak Allah juru selamat gitu. Ya coba kita coba aja gitu. Siapa itu Yesus? Dia sebut tokoh sentral agama Kristen. Ya, dalam Islam dia jawab ya, dalam Kristen ini, dalam Islam ini, dalam sejarah ini. Enggak langsung menjawab sesuai dengan iman yang kita percayai gitu loh. Ya, jadi itu menjawab ya. Jadi kita bisa pakai Alkitab GPT itu yang di ini. Atau tadi kita bisa cari lagi yang lain-lainnya, reform atau apa gitu ya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tolong angkat tangan lagi yang tadi. Mungkin Ferdi dulu. Sebelah sini ada lagi. Sebelah sini. Cek satu. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ferdi Timotius, saya angkatan 24. Saya prodi teologi semester 3. Di sini saya ingin bertanya mengenai semua aktivitas yang kita lakukan dalam ChatGPT atau semua data-data kita, apakah aman di dalamnya? Karena ya mungkin ada yang mau curhat di sama dia, atau ada yang mau tanya hal yang sensitif atau bagaimana sebagainya. Apakah aman gitu? Terima kasih. Oke. Aman. Apakah aman? Oke, saya jawab langsung aja ya. Ini saya punya ChatGPT yang saya udah pakai dengan sangat mendalam ya. Ini personal akun saya. Saya tanya aja ya, siapa Matius Calvin ya? Siapa Matius Calvin? Matius Calvin dalam percakapan kita adalah kuliah di STTB, sudah menyelesaikan S1 S2, memiliki perusahaan Excelis, berbadan gendut tapi pergi ke gym karena merasa perlu menjaga kesehatan. Sebenarnya kalau baca gini udah agak meresahkan, waduh ChatGPT tahu nih. Si Matius itu ke gym terus badannya gendut gitu. Ya. Artinya ChatGPT menyimpan gak histori kita? Ya simpan. Kalau nggak simpan gimana dia tahu? Gitu. Jadi ini kan yang mulai meresahkan kita kan? Ya. Tapi ya jika disimpan cuman kita doang yang baca, isu gak? Mestinya nggak ada masalah. Sama seperti kita naruh file kita di Google Drive. Di folder ya. Google Drive atau di Dropbox. Kita naruh di file kita, ya dia tahu dong file kita di mana dong. Orang kita naruhnya di situ. Ya. Tapi kan masalahnya yang mengakses file kita itu siapa? Kalau yang mengakses file kita ada diri kita sendiri ya gak ada masalah. Gitu. Nah, ChatGPT itu melakukan ini, menyimpan ini hanya berdasarkan akun. Tadi akun saya ini. Jadi kalau misalnya ini ditanya di akun yang berbeda, saya masuk ke akun yang berbeda nih. Ini kan tadi saya pakai akunnya AI Rocio Makassar. Ya, saya pakai akun ini ya. Kita coba tanya siapa Matius Calvin. Dia searching the web, karena dia gak punya data. Keluar nih. Matius Calvin, co-founder Excelis, manajemen keuangan Prasetya Mulia, head of ini. Karena data ini dia dapat dari mana? Dari LinkedIn saya. Gitu loh. Ya saya keberatan enggak dia tahu ini semua? Saya enggak keberatan, kenapa? Karena kan memang ini informasi yang saya publish di sosial media. Tapi kan di sini gak ada tulisan badan saya gendut. Terus lagi berusaha ke gym, kan gak ada tulisannya. Ya kan? Artinya di sini ChatGPT sudah mengkapling-kaplingkan. Gitu. Ya.
Tapi saya cuma mau menyampaikan begini ya, secara umum kita tidak perlu terlalu khawatir. Karena perusahaan sebesar OpenAI, Google, Microsoft, mereka sendiri juga sudah dijaga oleh aturan yang mengharuskan mereka menjaga data dari pelanggan mereka atau pengguna mereka. Ya kalau mereka nggak lakukan itu, ya mereka juga bisa kena hukum di negara mereka berdomisili. Gitu. Jadi secara garis besar harusnya kita nggak perlu terlalu khawatir dalam hal itu. Asal pakai yang ternama. Gitu. Nah yang agak khawatir misalnya kita pakai yang AI dari China. Itu udah mesti agak khawatir karena rule-nya berbeda. Coba kalau kita tanya ke DeepSeek ya, apa yang terjadi di lapangan Tiananmen? Maka DeepSeek tidak akan menjawab itu. Jadi ada sebuah settingan dari awal yang mereka sudah lakukan. Ya. Dan apakah dia kemudian nggak menyimpan informasi? Siapa yang tahu? Gitu. Tapi apakah perusahaan Amerika lalu kemudian kita anggap lebih aman? Ya sebenarnya belum tentu juga. Gitu. Tapi setidaknya ada aturan yang menjaga itu gitu loh. Ya. Dan di era saat ini rasanya sulit buat kita untuk benar-benar 100% disconnected. Sehingga kemudian kita tidak ada data kita. Menurut saya itu sudah hampir sesuatu hal yang agak sulit lah. Ya kita nggak usah begitu, sekarang data kita juga di kartu kredit di mana-mana sekarang juga banyak yang udah nyebar juga kok. Gitu. Jadi kalau kita mau mengharapkan 100% nggak bisa, tapi secara umum anggap aja lah relatif aman. Saya punya pandangan begitu. Cukup jelas ya? Yang berikut ya. Oke, pertanyaan udah tinggal 10 menit lagi. Ya, sisa kurang dari 10 menit. Sebelah sini. Ada sebelah sini tadi? Bapak ini yang warna merah, batik merah. Tapi setelah itu yang di sebelah sana ya. Semoga masih cukup waktu. Ya, terima kasih banyak atas waktu. Izin perkenalkan nama, Manusia Lukas, saya Prodi PAK, saya angkatan 23. Saya mau ingin bertanya di sini, tentunya kita semua sepakat bahwa kita menggunakan aplikasi ini menolong kita dalam segala aspek. Menjadi pertanyaan saya di sini adalah hal-hal apa yang harus kita diwaspadai secara teologis. Terima kasih. Oh ya. Oke. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di dalam ChatGPT itu, maka kita tahu bahwa segala sumbernya itu kan dari internet. Nah, oleh karena itu internet itu begitu banyak yang memasukkan di sana, termasuk misalnya seksi Yehova, ajaran-ajarannya juga ada di internet. Kemudian kita juga lihat ada ajaran-ajaran dari para bidat, ya. Bidat-bidat itu juga memasukkan semua di sana. Nah, secara teologis kalau kita itu tidak bisa kemudian menggunakan dengan bijaksana, dengan hikmat, tadi dengan prompt yang benar, maka kita pada waktu menyanyikan sesuatu, itu ChatGPT itu mengkompilasi semua ajaran-ajaran yang ada untuk memberikan jawaban kepada kita. Gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita berbicara secara teologis, maka tentunya kita harus benar-benar menerapkan satu prompt yang benar. Tadi sudah diajarin ya, satu prompt yang benar, kemudian kita menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam, supaya kemudian itu memperkecil kita memperoleh jawaban yang salah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi saya tetap dalam prinsipnya, secara teologis kita harus mempelajari Alkitab yang benar-benar secara serius. Karena kita itu tidak mungkin kemudian bisa membaca ini benar atau salah kalau kita tidak punya dasar pemahaman Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena justru disitulah kebenaran. Ya, jadi kalau mau membedakan mana yang benar, yang asli dan tidak, misalnya uang palsu dan uang yang benar, kita harus tahu uang yang benar dulu, yang benar. Baru kita tahu ini yang satu ini palsu, begitu ya. Jadi itu yang secara teologis harus kita pertanggungjawabkan. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Silakan. Oke Pak, kayaknya saya juga ada ini. Oke lanjut ya.
Penanya berikutnya, oke mungkin yang di depan ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eliasir. Asal saya dari Papua dan di sini saya angkatan yang ke-25, maba. Ya, di sini saya akan tanya, yaitu ada 2 nomor, yaitu yang pertama AI ini adalah nama umum. Jadi di sini kami semua ini adalah hamba Tuhan. Jadi saya akan menyanyikan mengapa semua manusia ini mengutamakan AI dalam pelayanan, padahal Roh Kudus adalah rahasia terbaik bagi kami manusia, bagi kami hamba-hamba Tuhan. Terus ini yang pertama, nomor yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita mengutamakan AI di dalam pelayanan kami, apakah itu kemauan dari Roh Kudus atau tidak? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya tajam sekali ya. Ya, pertanyaan pertama, mengapa kita mengutamakan AI gitu ya? Ya, padahal udah ada Roh Kudus gitu ya. Jawabannya adalah ya jangan utamakan AI. Saya juga tidak setuju bahwa kita mengutamakan AI. Ya, AI itu adalah alat bantu. AI itu adalah pendukung buat kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan sebenarnya kan bukan cuma AI yang jadi alat bantu. AI jadi alat bantu, Zoom untuk video conference online, alat bantu. Google, alat bantu. Bahkan kita pesan ojek pakai Grab atau pakai Gojek, itu juga alat bantu. Misalnya kita pengen ke gereja sono, kita nggak punya kendaraan, kita mesannya lewat Grab, pakai mobile. Alat bantu. Itu semua alat bantu. Jadi tidak untuk diutamakan. Gitu. Ya, jadi itu ya. Cuman kan memang hari ini karena kita topiknya AI, hari ini kita sedang mendalami bagaimana cara kita memakai AI untuk pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya makainya tidak salah. Supaya kita tidak keliru dalam pakai. Kita tahu rambu-rambu harus makainya seperti apa. Gitu. Jadi itu yang pertama ya. Gitu ya. Terus yang kedua, tadi saya kurang paham, kurang ingat apa yang kedua? Pertanyaan keduanya tadi apa? Kita pakai AI ya, padahal ada Roh Kudus. Nah, itu mungkin Pak Bambang kali. Hah? Ya, jadi begini, pada hari ini kita belajar bersama-sama tentang AI itu adalah sebagai alat bantu. Tentunya kita mengerti ya. Tapi oleh karena itu temanya pada hari ini adalah kita juga ada wisdom, ada hikmat bagaimana kita menggunakan alat bantu yang diciptakan oleh manusia ini dengan lebih baik untuk supaya kita dapat melakukan berbagai pekerjaan kita maupun di dalam penulisan paper dan sebagainya itu kita lebih efektif, lebih efisien secara waktu. Jadi tentunya hal yang seperti ini tetap tadi sudah saya katakan di awal waktu saya menyampaikan materi bahwa kita tidak bisa kemudian menggunakan AI secara langsung di dalam penulisan materi maupun berkhotbah, tapi kita perlu ada satu relasi yang intim dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita membaca firman Tuhan, di situ Tuhan berbicara, nah itulah yang akan kita sampaikan, baik di dalam khotbah maupun di dalam materi-materi yang ada. Jadi oleh karena itu menjawab pertanyaan yang kedua tadi, sudah jelas di awal sudah kita sampaikan gitu ya, bahwa kita perlu ada relasi yang intim itu dengan Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, ini karena terakhir saya ingin mengatakan bahwa kalau kita pada hari ini bisa belajar sedikit mencicipi, maka besok akan mencicipi lebih banyak sebagai alat bantu supaya kita bisa mengerti, jauh lebih mengerti bagaimana kemudian AI itu bisa memberikan kepada kita satu kekayaan dalam tanda petik untuk supaya kita itu bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang jauh lebih efektif, melakukan pelayanan yang jauh lebih kreatif, dan melakukan satu pelayanan yang bisa lebih tajam ya dalam pengertian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya itu aja. Baik, saya rasa cukup ya. Yang mau bertanya tolong ditahan sampai besok, nanti disimpan dulu untuk esok hari.
Sekali lagi kita beri aplaus, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bambang dan juga Bapak Matius yang sudah menolong kita. Bisa kembali untuk duduk. Terima kasih sudah menolong kita dapat hikmat dan juga bisa cicipin sedikit. Besok cicip lebih banyak lagi. Demo bagaimana kita mempergunakan AI sebagai peralatan untuk menolong dalam pelayanan. Dan kita akan mengakhiri kuliah umum pada hari yang pertama ini. Untuk menutup, saya mohon dengan hormat Bapak Ketua STFT Jeffrey, Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara, MTH untuk menutup kita. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah hadir dan juga berbagi dengan kita. Kepada PGTI juga, pengurus PGTI, kami sampaikan terima kasih. Semua hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja sahabat yang hadir, kami sampaikan terima kasih juga. Dan tentu kepada segenap mahasiswa juga atas kesabaran dan juga ketertiban mengikuti acara ini. Terima kasih, bahkan partisipasinya saya senang saudara bertanya, karena memang ini adalah hal yang sudah tidak mungkin dihindarkan dari kehidupan saudara. Begitu ya, kalau kami ini imigran, tapi kalau kalian ini memang lahir di era itu, jadi pasti hidup dengan barang ini. Tapi senang karena tema ini membahas tentang bagaimana kita berhikmat menggunakannya sebagai alat bantu. Alat bantu ya, tolong jangan percayakan ini untuk kerjakan semua makalah, apalagi kerjakan tugas bacaan, ya kan? Karena AI pasti pintar sekali mengerjakan tugas bacaan. Tapi jangan lupa ya, bahwa kalau saudara bisa gunakan satu barang ini tidak hanya satu. Di dunia digital ada begitu banyak fasilitas lainnya yang disiapkan. Sekolah juga sudah antisipasi dengan Turnitin untuk tes plagiarism. Jadi biasanya kita dengan mudahnya mengambil sebuah makalah, kita cek, bisa langsung diberitahu dari mana asalnya, sumbernya dan sebagainya. Ya. Baik, saya kira itu, dan sekaligus menyampaikan juga permohonan maaf kepada teman-teman, rekan-rekan dari PGTI dan secara khusus bagi kedua pembicara, karena saya pribadi tidak bisa menemani besok dalam hari kedua, karena malam ini saya harus berangkat ke Papua. Dan juga mungkin Pak Ketua Yayasan juga ya, Pak Samuel juga tidak bisa menemani besok. Karena juga harus perjalanan keluar kota, dan karenanya ini tidak meninggalkan tamunya, tapi demikianlah situasinya. Tapi ada teman-teman lain, rekan-rekan unsur pimpinan dan para dosen, karyawan yang akan menemani Bapak Ibu, dan tentu mahasiswa semua juga akan hadir. Sekali lagi saya minta semua mahasiswa yang hadir hari ini tolong hadir lagi besok ya, tepat waktu, karena acara ini dimulai tepat waktu. Dan siapkanlah pertanyaan. Tadi sudah dikatakan diberi kesempatan mencicipi, boleh coba-coba. Jadi dengan tadi yang disampaikan Pak Matius, saya pribadi saya duduk di sana dan saya menikmati penelusuran karena tentu ini bukan barang baru, sudah lama kita semua menggunakannya. Tetapi dengan tadi pedoman-pedoman promnya itu bagaimana, saya ngikutin, benar ya, begitu ya. Saya dapatkan intinya ya, ini saya dapatkan sampai ke tujuan akhir, wah itu keren banget gitu ya. Saya duduk di sana sambil dengar tapi sambil saya kerja terus, wah itu luar biasa. Nah tapi sekali lagi bahwa seperti tadi ada satu mahasiswa di depan ini tidak menggantikan Roh Kudus. ChatGPT tidak menggantikan relasi kita dengan Tuhan, ya. Kebergantungan kepada Tuhan, kebergantungan kepada pimpinan Roh Kudus. Nah ini hanya alat bantu. Jadi adekku jangan takut. Ini tidak menggantikan Tuhan Yesus, ya. Baik,
kita sudah duduk lama, mari berdiri dan kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh melaksanakan kuliah umum pada hari ini dengan kedua hamba-Mu yang menjadi narasumber kami yang Tuhan sudah utus untuk hadir dan menjadi alat berkat Tuhan. Terima kasih untuk semua pengetahuan yang Engkau berikan kepada mereka dan boleh dibagikan, di-sharingkan kepada kami pada kesempatan ini. Kiranya apa yang kami boleh pelajari bersama boleh menolong kami dalam tanggung jawab kami dalam menjalankan semua tugas, baik sebagai dosen, karyawan-karyawati maupun sebagai mahasiswa-mahasiswi di kampus ini. Dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah kiranya ini dapat menjadi salah satu alat yang Tuhan hadirkan untuk membantu dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus kedua hamba-Mu untuk pelayanan besok dan beberapa hari ke depan lagi dengan PGTI. Tuhan berkatilah segenap pengurus PGTI yang menggagas acara ini, tolong berkati dalam pelayanan mereka, tanggung jawab pekerjaan dan keluarga mereka. Semua hamba-hamba Tuhan dari Gereja Sahabat hadir hari ini, semua kami yang ada, Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar, Tuhan juga memberkati. Kami akan berpisah sekarang, melanjutkan kehidupan kami, istirahat. Tuhan memberkati dan menolong. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Baik, selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi besok di tempat yang sama.